Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Danu, ini Kepala Kantor OJK Kalimantan Tengah ya. Kemudian juga di sini dari mana? Dari IDX Kalteng juga telah hadir. Ada siapa nih? Ada Pak Randi, siapa nih? Stefanus, ada Bu Riana Sari dan kawan-kawan. Kemudian juga dari KSE, wah, Mbak Esti, Pak Aziz, wah ini udah terbiasa dengan kita. Kemudian juga dari, wah ini sahabat kita yang selalu setia, Pak Moldi. Selamat pagi Pak Moldi. Selamat pagi Pak Bayu, siapa? Udah kayak soib aja kita kemanapun ya Pak. Siapa? Terima kasih atas dukungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian pagi ini, eh, oh ya sorry teman-teman dari internal OJK juga ya, sampai lupa nih. Dari DK, dari DNEK, DPDB, kemudian juga teman-teman DPTP, DPVR, DSHK, ini saya lihat udah hadir Mas Riko, kemudian juga dari DPPM Pak Irfan dan kawan-kawan Bu Yeni. Jadi pagi ini kita eh, mungkin juga bukan rapat pertama ya, karena sebelumnya sudah banyak rapat-rapat informal, tapi ini mungkin kick off kita secara resmi untuk membahas kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu 2026 yang terakhir di Kalimantan Tengah untuk rangkaian di 2026. Nah, setelah kemarin kita sudah lakukan beberapa kali di Banten, Lampung, kemudian juga kemarin di Kediri dan sekitarnya gitu ya. Kali ini besok di Ternate dan setelah itu di Palangkaraya. Nah, memang kegiatan SCPMT ini kegiatan yang rutin ya. Kebetulan juga ini dilakukan selain untuk mendukung literasi dan edukasi juga untuk memenuhi target IKU baik dari sisi IKU OJK White maupun IKU teman-teman di KOJK di daerah. Memang tahun tahun ini kita sudah melampaui target sebenarnya jauh melampaui target karena 2,5 juta targetnya tahun ini pun udah 78 ya, juta ya. Dan target di teman-teman Kalteng 1000 SID baru. Nah, salah satu yang akan kita laksanakan di Palangkaraya ini. Nah, beberapa apa namanya kegiatan yang mungkin nanti akan kita coba lakukan ya, mulai dari kegiatan literasi, inklusi, kemudian juga mungkin nanti ada peningkatan kapasitas daerah ya, entah nanti ada misalnya semacam sosialisasi gitu ya, juga mendorong peningkatan investor domestik. Berharap nanti juga cakupan eh, audiensnya nanti bisa kita bahas juga, tapi biasanya memang melibatkan mahasiswa pelajar, kemudian juga Pemda, masyarakat umum, dan mungkin di khusus di Palangkaraya ini kita ada komunitas nih CMGTC sebenarnya. Ini satu-satunya dari beberapa kota yang ada CMGTC-nya, jadi mungkin nanti menarik untuk kita bahas pelaksanaannya seperti apa. Mungkin nanti juga kita akan bahas peran dari masing-masing pihak, seluruh stakeholder yang terkait, baik dari kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, mohon dukungannya Pak Danu, kemudian juga dari teman-teman di pusat untuk dukungan narasumber dan juga fasilitasi keprotokoleran. Nah, di sini sudah ada teman-teman dari SKDK, juga terakhir dari teman-teman kehumasan untuk peliputan kegiatan ya, karena di tahun ini kebetulan KPMDK minta agar di setiap kegiatan SCPMT selalu ada peliputan dari OJK, OJK TV, live YouTube, atau dalam bentuk siaran pers. Nah, jadi kami berharap dukungan dari teman-teman sekalian. Mungkin sebelum masuk ke apa secara detail ya usulan kegiatan SCPMT di tahun ini, memang kegiatan ini akan melibatkan banyak pihak ya, juga melibatkan audiens yang cukup luas. Jadi kami berharap dukungan dari teman-teman sekalian karena ini merupakan kegiatan kita bersama. Jadi komitmen kita yang sudah terjalin dengan baik selama ini, saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa terus berjalan ke depan.
Untuk lebih detailnya mungkin Bu Yeni atau Pak Irfan nanti akan menyampaikan. Namun sebelumnya mungkin Pak Danu ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke dalam detail, Pak Danu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Bayu. Mohon izin, Pak Bayu, Mbak Yeni, Pak Irfan, beberapa rekan-rekan juga dari internal Satker ya, ada dari DLDK, Ting, Desaka, dan juga Bapak Ibu dari Asosiasi SRO dan juga ada dari Bursa Efek Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Dari kami pertama tentunya kami ucapkan terima kasih Pak Bayu beserta seluruh jajaran ya untuk apa namanya kesempatan gitu ya Kalimantan Tengah menjadi host untuk SPMT pada tahun ini gitu ya, bahkan menjadi SPMT penutup. Semoga ini ditutup dengan husnul khotimah ini Pak Bayu. Jadi bagus gitu ya SPMT yang terakhir. Semoga kita saling support, saling kolaborasi untuk mensukseskan SPMT yang ada di Kalteng ini. Dan tentunya yang kedua, kami juga dari internal kami sudah mempersiapkan bahkan dari awal tahun, Pak Bayu, kami juga didukung terus dengan teman-teman dari DPPM, dengan Pak Irfan, kami koordinasi teknis, TENS, dan tentunya dari kami juga sudah ada beberapa rangkaian kegiatan selama nanti SPMT berlangsung, tentunya nanti eh, kami juga akan update persiapan terakhirnya seperti apa, seperti itu Pak Bayu. Tapi monggo nanti kalau misalnya dari tim Pak Bayu ada yang mau disampaikan terkait apa rangkaian kegiatan SPMT-nya, kami nanti juga bisa siap menanggapinya Pak Bayu. Mungkin demikian Pak Bayu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danu. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan Bu Yeni atau Pak Irfan yang akan menyampaikan detail kegiatannya. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Bayu, Pak Danu, dan Bapak Ibu. Semuanya ya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izin Pak, mungkin saya akan secara umum nanti akan dilanjut oleh Pak Irfan gitu ya Pak. Jadi adapun untuk rapat pada pagi hari ini gitu ya Pak ya. Jadi kami ada 6 enam kegiatan gitu Pak yang nanti akan coba dibahas secara detail gitu ya oleh Pak Irfan. Usulan kegiatan ini sebelumnya juga kami sudah koordinasi juga ya dari timnya Pak Danu gitu ya. Jadi di sini ada di hari Rabu Pak 16 September ada dua kegiatan. Talkshow pasar modal di RRI Kalimantan Tengah dan sosialisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan perusahaan itu di tanggal 16 September. Selanjutnya di Kamis 17 September ada dua kegiatan juga, sosialisasi terkait dengan perdagangan karbon di Bursa Karbon bagi LJK dan pelaku industri daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, serta sosialisasi perempuan cerdas investasi di pasar modal. Nanti detailnya akan dibahas oleh Pak Irfan. Dan hari Jumat itu ada dua kegiatan juga, CSR HUT ke-49 PM, serta kuliah umum pasar modal di UIN Palangkaraya ya Pak. Dan yang terakhir di hari Sabtu, Pak. Nanti yang ini tentunya tadi yang disampaikan Pak Bayu ya. Ini CMGTC yang selama ini mungkin nggak semua tempat itu ada gitu ya. Dan alhamdulillah di sini mungkin mudah-mudahan di Palangkaraya bisa dilaksanakan gitu ya, Pak. Terkait dengan CMGTC ini. Mungkin izin dari kami akan bahas detailnya langsung ya, Pak ya untuk usulan kegiatan SPMT ini. Eh, saya mungkin mohon bantuan dari Pak Irfan ya, Pak, untuk langsung running di tiap kegiatannya gitu ya Pak. Makasih Pak Bayu. Pak Irfan, monggo Pak Irfan. Ya, makasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Danu, Pak Bayu. Mungkin ini hanya mengulas dan memastikan semua kegiatan atas kesiapannya yang telah kita bahas di waktu-waktu sebelumnya. Tadi sudah di breakdown, disampaikan secara umum. Saya akan mencoba membreakdown persatuan atau apakah nanti ada perubahan atau ada penambahan atau ada yang harus dikurangi. Mungkin nanti izin mungkin teman-teman dari timnya Pak Danu yang akan lebih banyak menanggapi tentang bagaimana kesiapan di wilayah kerjanya untuk kegiatan CPMT. Yang pertama di hari Rabu tanggal 16 September kita ada kegiatan talkshow pasar modal di RRI Kalimantan Tengah.
Nah, ini secara detail susunan acara seperti apa kami perlu masukannya. Hanya usulannya untuk narasumber yang pertama dari kami mungkin nanti akan ada Bu Yeni ya menjadi narasumber di radio. Nanti kita perlu informasi ya nanti seperti apa formatnya, apakah benar live ataukah YouTube dan harapannya andai pun live atau typing gitu ya di waktu-waktu yang ramai didengar oleh masyarakat sehingga informasinya dapat lebih masif. Yang kedua, narasumbernya dari Bursa Efek Indonesia. Nanti kami perlu tanggapan kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber dan juga dari APRDI. Nah, dari APRDI ini ada Pak Mauli tadi sudah hadir. Tapi nanti kami perlu tanggapan siapa narasumbernya. Sebelum langkah ke acara yang lain, mungkin satu persatu ya izin ya Pak Bayu, Pak Danu kita biayanya kita bahas ya. Nah, di sini waktunya 1 jam ya di jam 10 dan ini mohon tanggapan Pak Danu kira-kira kegiatan ini apakah masih seperti ini atau ada informasi lanjut yang perlu kita masukkan dalam agenda. Silakan Pak. Baik, izin Pak Bayu ini jadi langsung diskusi aja satu-satu ya. Ya, ya Pak, langsung aja Pak. Oke. Baik, untuk yang talk show ini, betul Pak, memang kalau untuk di Kalteng, sebenarnya untuk media gitu ya, yang mengadakan semacam podcast seperti ini ada beberapa, ada RRI, ada TVRI, ada Antara, macam-macam gitu. Nah, cuman kami yang lebih sering intens diundang itu memang RRI ini, karena memang secara jangkauan ke 14 kabupaten itu mereka lebih apa lebih punya aksesnya gitu. Entah apanya ya, jaringannya atau mungkin antenanya atau apa saya gak kurang pahamnya. Jadi secara reach out-nya memang sebenarnya even bisa lebih dari 1.000. Makanya kita kemarin ngusulinya RRI dan nama acaranya apa? Kalteng Menyapa ya? Iya. Iya, Kalteng Menyapa. Jadi memang di jam-jam itu masih apa? Banyak juga orang yang mendengarkan radio khususnya RRI ini Pak Bayu, Pak Irfan, dan kami sepakat untuk nanti tetap dengan RRI ini untuk sesi edukasinya seperti itu. Baik Pak Danu, nanti untuk materi dari untuk ini kita artinya materi dasar ya. Seperti Mhm. mungkin Bu Yeni nanti lebih ke arah pengelolaan OJK dan pengelolaan keuangannya, nanti produk dan bagaimana investasinya dari Bursa Efek dan APRDI. Mungkin seperti itu ya dari Mungkin ya, mungkin kalau boleh izin usul kan, karena nanti kan biasanya pasti ada tanya jawab ya. Nah, biasanya tuh cukup banyak tuh pertanyaan. Jadi mungkin kalau misalnya bayangan saya katakanlah ini 3 pemateri. Mungkin 10 menit, 10 menit, 10 menit itu udah 30 menit. Kan nanti mungkin ada jeda-jeda iklan juga biasanya. hmm, Nah, nanti mungkin kalau misalnya dari teman-teman di pasar modal pusat ada semacam entah apa yang istilahnya ILM ya, iklan layanan masyarakat, teman-teman EPK juga kalau ada yang mau dimasukkan ke situ yang mungkin relate sama topik ya. Mungkin iya. misalnya fokusnya ini karena ada APRDI mungkin terkait reksadana atau terkait yang kemarin yang baru di launching apa Mbak? Pintar, si Pintar. Nah, gitu mungkin kalau ada jingle-jinglenya, kalau ada videonya karena ini nanti live YouTube juga. Jadi ini live Pak Bayu, Pak Irfan. Jadi ini live. Jadi once selesai itu akan stay terus di channel YouTube-nya. Jadi eh, kalau misalnya ada ILM juga dalam bentuk video, itu pun nanti videonya juga akan muncul. Jadi nanti mungkin bisa dibantu disiapkan juga kalau misalnya mungkin ada update ILM terbaru, pengenalan si Pintar, atau apa yang relate sama topik ya, mungkin fokusnya lebih ke reksadana itu juga bisa. Jadi mungkin kurang lebih kalau misalnya masing-masing narasumber 10 menit, terus ditambah jingle-jingle, let's say misalnya 10 menit gitu ya, itu tanya jawab udah tinggal 20 menit gitu. Jadi pasnya kayaknya gitu, gitu sih nanti secara secara apa pengaturannya. Oke, baik nanti coba kami kompilasi ya. Yang terbaru nanti kami kirim ya. Supaya jadi iklan-iklan di tengah-tengah kegiatan ya atau di Iya, awal itu kan ya. betul. Biasanya di jeda-jeda gitu. Oke, baik. Dari teman-teman Bursa Efek untuk narasumber, tadi ada Bursa Efek Kalteng atau dari pusat Pak Randi.
Silakan Pak Randi kalau Oh, ada. baik. Pak Kim Danu, izin Pak. Untuk narasumber apa namanya, mohon maaf itu sebelumnya tidak bisa, Yo, ya, Kepala BI Kalteng. ya, izin Pak, mohon maaf tidak bisa nampilkan screen lagi cuti hari ini. Oke. Untuk nanti narasumber kami menunggu arahan dari pusat nanti siapa, tapi kalau misalnya untuk yang talk show di radio nanti dari kami pun kami siap untuk menjadi narasumbernya. Begitu Pak. Pagi, Bang Irfan, izin. Ya, Maaf pagi. baru gabung, baru landing. Oh iya, Rama. Ya, ya, jam Rama. Silakan, Saking silakan. saya ternyata lagi cuti hari ini, mohon maaf. Kalau untuk pembicara seperti biasa, Bang, nanti kita akan tunggu arahan. Tapi selama direktur kami available, nanti kita akan usahakan direktur ya untuk eh, ini sorry, ini masih yang di talk show ya. Kalau di talk show nanti kita sesuaikan sesuai sama pembicara yang dari asosiasi atau dari perusahaan yang lainnya. Begitu, Bang. Oke, Mbak Rama. Thank you. Pak Modi. Langsung Pak Modi kan ini. Siap Pak Irfan. Terima kasih. Ini formatnya seperti Kediri ya Pak. Ya, siapa? Eh, Itu, Pak. ya, jadi mungkin karena tadi saya dengar kalau nggak salah akan live, mungkin kita nanti diskusikan daftar pertanyaan udah kita siapin Pak. Ya, Jadi biar biar apa lancar di sananya. Dan baik. untuk narasumber kami akan informasikan Pak segera. Terima kasih Pak Irfan. Baik, Pak Modi setuju, Pak. Nanti kita akan coba usulkan Q&A ya, baik dari OJK, dari Bursa maupun dari APRDI. Gitu ya Pak Bayu mungkin ya, supaya lebih clear ya. Oke, dan kita maju ke kegiatan siang ya. Ini agak padat nih. Setiap hari pagi siang. Kalau tambah sore kayak kayak orang lagi sakit ya. Minum obat 3 kali pagi siang sore. Dari pagi siang nih. Nah yang siang ini kita sosialisasi alternatif pendanaan. Ini sifatnya sosialisasi ya, belum deep. Jadi kita tidak ada intimate dinner. Sifatnya sosialisasi tetap dasar. Dan ini kami mengusulkan ini karena terkait pendanaan nanti Pak Bayu ya Pak. Izin Pak untuk menjadikan keynote speech. Dan juga dari bursa Pak Saidu ya sekarang yang membawahi penilaian perusahaan ya Mbak Rama. Nah, Betul, Bang. ini usulannya kira-kira nanti waktunya seperti apa? Kegiatan sama seperti sebelumnya. Nanti akan ada eh, sambutan ya baik dari bursa maupun dari OJK dan juga nanti dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan pengenalan penawaran umum ya. Terus go big with go public, mekanisme penurunan dan ada success story tentunya. Dan harapannya di sini teman-teman dari bursa dapat menghadirkan success story. Ya biasanya orang lebih tertarik ya mendengarkan yang sudah berhasil dibanding hanya aturan-aturan gitu ya, supaya ada lebih memotivasi. Dan nanti kami bisa tanggapan nih dari OJK, nanti mungkin dari DP1, Bursa Efek, terus nanti supaya usulan underwriternya kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber, termasuk nanti success story yang akan dihadirkan. Mungkin ini agenda kedua, dan kita menggunakan dress code batik, kegiatannya diusulkan sama teman-teman nanti di Hotel Swiss Bell. Siang hari 13.30 sampai dengan 16.30. Nah, target peserta ada 50 target ya. Itu berapa mewakili beberapa perusahaan. Mungkin bagus juga kalau kemarin saya dengar ada beberapa yang sudah tertarik ya. Kalau ada yang tertarik izin nanti after kegiatan sosialisasi bisa diadakan one on one ya. Mungkin one on one untuk perusahaan yang sudah tertarik dan juga sudah dianalisis bahwa ini memang sudah layak untuk ikuti IPO ya. Nanti setelah ini mungkin teman-teman dari seperti kebiasaan sebelumnya ya di EP1 dan bursa bisa melakukan one on one kepada perusahaan dimaksud. Mungkin nanti timnya Pak Danu bisa lebih konkret nih menjelaskan di antara perusahaan ini mana yang sudah uh, masuk siap dan sudah berminat gitu ya. Silakan kita ada tanggapan.
Izin Pak Bayu, Pak Irfan. Em, ini mulainya di jam 2 ya? Maksudnya kesiangan nggak ya? Jadi makanya ini kalau di sana apa mau dimajukan kebiasaannya jam berapa kita mulai? Biasanya sih, karena di sini kan WIB perbatasan Wita ya, Pak Bayu, Pak Irfan. Jadi Hmm. biasanya emang, let's say kalau acara siang itu paling mentok 13.30 sih. Which is kalau misalnya kita bisa mulai di 13.30, eh, kalau bisa mulai di 13.30, tuh nanti selain 30 menit tanya jawab, nanti 30 menit kita bisa yang tadi Pak Irfan sampaikan tuh, yang one on one coaching itu. Oke, Saya bisa disesuai. kita masukin di situ gitu loh, untuk apa yang one on coachingnya, sehingga harapannya nanti bisa tetap selesai di jam 16.30 gitu. Itu satu. Terus mungkin nanti perlu apa, masukan juga untuk yang success story emiten. Kebetulan kalau di Kalteng ini kan ada dua ya yang udah apa, jadi emiten gitu ya. CBUT itu sama SSMS ya. Nah, kalau CBUT ini kan di ini. Nah, kalau CBUT kan di Kalimantan Tengah, kalau SSMS tadi apa, sawit sawit sumber Masarana, itu kantornya di Jakarta ya. Nah, mungkin bisa dikonsider juga mungkin Pak Bayu, Pak Irfan, yang success story-nya ya emiten yang di Kalteng gitu, biar mungkin bisa lebih dapat mungkin ya secara kedaerahannya seperti itu. Meskipun ya emiten besar sawit, sektor sawit sih, tapi nanti yang kita undang semua, ada dari ya pelaku usaha yang banyak di sawit, tapi umum juga ada gitu. Kalau boleh usul. Demikian Pak Bayu, Pak Irfan. Ya. Sawit sumber emas tuh kalau nggak salah ada Pak Husen tuh di situ. Ah iya, benar komisaris. Ini nanti Pak Bayu. Ya, setuju ya Pak Bayu ya. Memang bagusan satu story-nya dari wilayah terkait ya, supaya akan lebih mengena dan juga kulturnya kan sama ya. Dan terkait tadi untuk yang one on one itu hasil mappingnya ada berapa perusahaan ya Pak Danu ya, yang kira-kira akan mengikuti kelanjutan dari sosialisasi melalui edukasi yang apa coaching one on one ya. Iya, kalau yang potensial secara undangan yang nanti kita undang, kita butuh nanti mungkin kita semacam ada pre-event atau meeting dulu mungkin dengan mereka ya, untuk menggali interest. Tapi yang jelas udah ada benar-benar niat, dan udah beberapa kali kita meeting juga itu Bang Kalteng, Pak Bayu. Oke, siap. Memang Kalteng ya. mereka ditargetin sama Pak Gubernur 2027 gitu. Jadi pas banget sih momennya gitu. Wah, ini harus disambut nih. Hmm. Mungkin teman-teman dari DP1 tadi ada Bang Joshua atau dari bisa ngasih saran atau tanggapan bagaimana mekanismenya supaya lebih deep, nanti kan selain ini akan ada one on one ya. Jadi perlu disiapkan satu tempat tersendiri ya. Mohon masukannya, tanggapannya dari teman-teman DP1. Nanti selanjutnya nanti dari IDX ya untuk satu story dan kegiatan one on one. Ya, terima kasih Pak Irfan. Selamat siang Pak Danu, Pak Bayu, Mbak Yeni. Izin Pak, kalau terkait dengan one on one Pak, pengalaman kami selama ini kalau 30 menit tampaknya akan sangat mepet. Tapi memang tergantung dari sisi berapa jumlah yang nanti ikutan di coachingnya Pak. Mungkin kalau terkait dengan potensial emiten, bisa juga kita coba tanyakan juga ke rekan-rekan dari IDX, Pak Irfan. Karena memang kan mereka yang biasanya lebih ke arah menyusuri terkait dengan potensial emiten ya Pak ya. Dan sepengetahuan saya memang ada juga target mungkin dari sisi mereka yang harus melakukan sosialisasi. Mungkin itu satu Pak, nanti mungkin teman-teman BI yang lebih berkenan Pak untuk menjawab.
Dari sisi kami, Pak, ketika memang dilakukan oleh coaching itu siap, Pak. Tapi berarti dari sisi kami karena proses penelahan di OJK untuk penawaran umum itu ada 3 aspek, kemungkinan nanti kami akan eh, mendatangkan lebih dari satu, cuman mungkin menggunakan anggaran dari sisi kami, Pak Irfan. Eh, Biasanya sih memang kalau dari sisi proses coaching, Pak Danu, izin, Pak Irfan, Pak Bayu, kami tuh memang bekerja sama dengan bursa dan mengundang penjamin emisi dan profesi penunjang pasar modal. Tapi kalau memang di sini mereka sudah benar-benar ready dan memang ada pertanyaan yang mau mereka sampaikan dan ditanyakan, Pak, yang benar-benar menjadi hambatan di dalam proses IPO, mungkin bisa diusulkan dari sisi OJK dan bursa dulu yang bertemu. Nanti ketika memang ada permasalahan yang lebih spesifik ke arah profesi dan penjamin, bisa didiskusikan eh, diatur di range gitu loh Pak, kapan pertemuan dengan penjamin emisi dan profesi penunjang. Itu Pak mungkin. Eh, yang ketiga Pak, itu terkait dengan narasumber memang sampai dengan saat ini belum dialokasikan narasumbernya itu dari DEP 1 atau DEP 2 Pak. Karena kan saat ini di emiten Pak itu ada 2 ya Pak, DP 1 DP 2 dan itu belum ditentukan oleh Pak Made. Sama yang terakhir Pak, mungkin ini hanya hanya wording doang Pak. Kalau saya tadi pada saat membaca jadwal ini, saya nggak tahu ya Pak, ini nanti akan masuk banner atau enggak. Cuman tercetusnya kata-kata sosialisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan perusahaan Pak. Kalau dulu Pak, saya sempat kena tegur sama pimpinan ketika menggunakan kata-kata alternatif Pak. Karena kalau alternatif itu sebenarnya lebih ke arah layer kedua, Pak. Izin. Jadi makanya kalau di dalam setiap eh, pelaksanaan sosialisasi ataupun coaching klinik yang dilakukan oleh DNK sekarang sudah tidak menggunakan kata alternatif, Pak. Karena harapannya supaya pasar modal bukan menjadi alternatif tapi menjadi salah satu tumpuan utama, Pak, yang membantu menggerakkan emiten dan ekonomi. Mungkin itu izin Pak Irfan, Pak Bayu. Terima kasih. Sepakat tuh, sebagai sumber aja langsung. Luar biasa ini Pak Joshua ini Pak Bayu. Sehat, Pak, Pak Danu. Ya, Sehat-sehat. Ayo main ke Iya, Pak. Kalteng Pak Joshua. Iya. Ketua Udah, Kalteng jualannya ini. Joshua. teman saya udah saya utus duluan, Pak. Bu Tiwi, Pak, ke sana, Pak. Ya nih ada nih. Mari, Pak. Ya baik, Pak Joshua, terima kasih ya. Ya mungkin tadi, eh, tapi kalau secara ini sudah oke ya, secara materi-materi per kegiatan ya, khususnya yang pengenalan penawaran umum dulu, karena ini memang kalau sosialisasinya umum untuk udah spesifik, nanti yang spesifik kan setelah itu. Ya mungkin kalau 30 menit tidak bisa, mungkin nanti dari timnya Pak Dano bisa mengkoordinasikan ya. Apakah yang membuat BPD atau yang on-onnya dalam bentuk makan malam atau apa nanti diatur di range supaya lebih deep ya, waktunya lebih luasa juga, tidak di setelah ini tidak langsung. Itu monggo aja nanti disepakati. Mungkin Pak Dano dan tim bisa berkoordinasi dengan tadi BPD ya, BPD atau perusahaan lain yang sudah punya niat dan potensial ya untuk bisa ikut one on one. Nah, setuju tahap pertama cukup OJK dengan BI dulu dan juga kalau Bang Joshua bawa tim khusus yang untuk one on one, monggo disilakan dengan menggunakan bebannya karena memang sama-sama mau kita target ya. Jadi yang di kami yang lebih ke arah narasumber sosialisasinya. Baik, Bang Joshua, terima kasih. Nanti mungkin dari teman-teman Kalteng bisa lebih memapping kembali potensial calon emiten supaya di acara kedua juga tidak hanya satu, kalau memang ada lebih itu lebih baik supaya nanti potensinya lebih banyak. Dari teman-teman ini IDX tadi setuju tuh kalau bisa emiten lokal yang bisa menjadi success story. Ada tanggapan atau ada sudah ada analisis untuk potensial calon emiten yang akan disampaikan? Silakan dari Bursa Efek Indonesia. Pak Bayu, Pak Irfan, satu lagi ini Ya, mungkin udah nanti peserta kita juga akan ngundang salah satu BPR, tapi ini bukan sembarang BPR, dia asetnya udah hampir kayak bank umum, udah 2 triliun. Nah, itu mungkin juga bisa diprospek nanti untuk IPO gitu.
Baik, Pak Danu, terima kasih. Nya BPR Lingga Sejahtera. Jadi kita undang juga itu Pak. Dan Iya nih, isu BPR di IPO kan juga tinggi soalnya nih. Oke, dari teman-teman bursa, silakan menanggapi terkait kegiatan sosialisasi dan one on one. Dan ini satu story, silakan. Ya, di sini ada Mas Chen Yoga, mungkin bisa bantu Mas Chen Yoga dari divisi terkait, Bang. Silakan Mas Chen. Ya, selamat pagi Pak Ifran, Bapak Ibu semuanya. Mungkin izin Pak menanggapi untuk sosialisasi pasar modal sebagai sumber pendanaan perusahaan ini dari kami nanti siap support Pak terkait dengan pembicara. Paling nanti dari kami akan coba pastikan Pak terkait dengan compliance-nya juga ya Pak dari perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan, Cebut dan SSMS nanti akan kita telah terlebih dahulu Pak. Apabila memang sudah clean and clear, nanti dari kegiatan ini akan coba kita propose untuk kita buat surat undangannya juga Pak. Kemudian Pak, izin konfirmasi juga terkait dengan pembicara ketiga. Kalau di sini mekanisme penawaran umum berarti nanti untuk kegiatan yang ini kita akan menghadirkan underwriter ya Pak, penjamin emisi efek ya Pak untuk sosialisasi di kesempatan kali ini ya Pak Irfan ya. Itu kalau di awal seperti tadi sesuai dengan Pak Joshua ya, kita kita tidak dulu ya. Jadi cukup OJK sama bursa aja dulu. Oke, Ya, berarti OJK, hanya bursa dan juga emiten ya Pak ya. emiten sebagai success story ya. Siap. Oke. Oke. Oke Pak, paling nanti izin kami telah terlebih dahulu Pak terkait dengan compliance dari perusahaan tercatat tersebut. Nanti akan kami informasikan kemudian ya Pak. Ya, tapi mungkin tadi yang menjadi concern yang pertama emiten terkait sebagai success story sesuai arahan Pak Danu kalau bisa nanti melibatkan yang di wilayah Kalteng ya supaya nanti satu vape-nya gitu ya. Terus yang kedua akan ada kita minta informasi ya bagi kajian atau analisis dari tim BI ya calon emiten potensial yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ya jadi ada dua rekomen nanti dari teman-teman dari OJK ya hasil analisisnya termasuk dari IDX supaya di kegiatan one on one juga tidak satu ada lebih dari satu dan juga sehingga kan calon juga akan jadi banyak gitu ya potensinya mungkin itu ya Mas Senyodia ya. Ya, siap Pak Irfan. Nanti kami koordinasikan juga untuk mapping dari potensi di Kalimantan Tengah Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke. Ada tanggapan lagi Bapak Ibu di kegiatan ini kita formatnya tatap muka ya. Nanti peserta ini 5, 50 itu orang ya peserta atau 50 perusahaan nih Pak Danu izin. izin peserta sepertinya Pak. Peserta ya orang berarti ya. Ya, Baik. Oke. Jamnya kita samakan ya sesuai tadi semua jam 13 mulainya. Jadi registrasi dari jam 12 gitu ya. Kan karena dihuli makan siang ya aman. Mbak Rahma, kira-kira waktunya Pak Saidu untuk Iya, memberikan sambutan. izin nanti kami konfirmasikan kembali ya, Bang Irfan. Oke, ditunggu sama Pak Bayu nih, kan jadi pairingnya Pak Bayu Ya, soalnya. ya. Oke, karena ini perusahaan kita menggunakan dress code Rasta Nusantara atau batik ya. Nanti kalau untuk teknis, bagaimana pembaca doa, dirijen, terus petugas lainnya, mungkin nanti secara informal ya, kita sama teman-teman Kalteng ya bisa membahas ya pembagian manpower untuk kegiatan-kegiatan ya. Next, kita selanjutnya. Nah, ini sosialisasi perdagangan karbon. Nah, ini juga kemarin kan usulan dari teman-teman ya, yaitu kepada TPAKD, FKIJK, dan lain-lainnya. Nanti juga mungkin dari teman-teman karbon juga akan diundang ini bisa ngasih tanggapan atau punya kajian potensi. Saya kira juga peserta mana aja yang kira-kira yang harus ditambahkan, mungkin bisa ngasih masukan. Kegiatan sama pada prinsipnya, ini dimulai pagi jam 9, urutan kegiatan pertama. Nah, yang pertama, oh nih. Kita
karena ada TPKD ya, kita minta nih Pak Danu nih juga memberikan sambutan. Terus yang kedua, karena melibatkan TPKD, ini mungkin gubernur atau sekretaris daerah selaku pembina atau pengurus TPKD. Dan ini kami juga akan mengusulkan nanti kepada departemen terkait ya di Bursa Karbon yaitu Pak Nyoman yang akan memberikan sambutan di kegiatan ini. Nah, materi pertama program TPAKD kita udah koordinasi, DINK akan menyampaikan dan kita sudah mintakan narasumber supaya align. Yang kedua spesifik nanti membahas tentang integritas data struktur dan ekosistem karbon. Dan selanjutnya materi terkait dengan karbon dan nanti dan narasumber tentunya seperti biasa. Yang pertama TPAKD oleh tim DINK, terus Kementerian Lingkungan Hidup, IDX Carbon, dan LVV. Nah, di sini kegiatan di Hotel Swiss Bell target 50 sampai dengan 100 peserta. Seperti ini kalau ada FKIJK bisa lebih dari 50 nih mungkin karena melibatkan FKIJK ya. Dan selanjutnya kami butuh tanggapan dari sisi rundown dan juga kesiapan baik lokasi hotelnya dan juga kesiapan pesertanya. Mungkin dari timnya Pak Danu terlebih dahulu, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi ini menarik Pak, kalau untuk terkait bursa karbon ini, kami yakin ini akan menjadi topik yang apa ya menarik gitu ya untuk dibahas karena memang potensi pengembangan bursa karbon dengan konteks yang di Kalimantan Tengah ini dengan luas hutannya, terutama lahan gambutnya ini tentunya sangat potensial ya untuk bisa bagaimana peluangnya, potensinya untuk meningkatkan katakanlah PAD provinsi seperti itu. Makanya ini kami juga undang dari OPD-OPD yang terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, BKAD, dan lain sebagainya, untuk nanti mereka juga bisa ikut hadir dalam kegiatan FGD ini. Nah, kalau terkait secara rundown ya, Pak Irfan, Pak Bayu, mohon izin, memang kalau kami mengadakan acara-acara baik itu dengan Pemprov, dengan even pas ada ADK pimpinan pusat ke sini, template-nya ini udah mulai diseragamkan Pak Irfan. Biasanya kalau sudah ada satu OJK itu udah cukup satu aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak misalnya saya terus ada siapa lagi gitu. Biasanya gitu sih. Jadi emang dari pihak Pemprov sendiri yang juga sudah membatasi supaya sambutan itu nggak usah lama-lama. Jadi misalnya katakanlah ya, mungkin di sini sudah ada kepala departemen, mungkin nanti cukup kepala departemen yang sudah mewakili OJK, nanti dari Pemprov, entah kita sih mengusulkannya langsung kita tembak Bu Sekda Pak Irfan, karena Pak Gub itu nanti sudah kita coba persiapkan untuk yang stadium generalnya ketika ada ADK seperti itu. Jadi quote unquote secara piring mungkin bisa lebih pas, dan Pak Gub nggak beberapa event gitu karena Pak Gub mungkin juga secara waktu lagi agak padat juga gitu ya terkait karhutla segala macam, tapi nanti yang untuk stadium general kita betul-betul coba amankan gitu Pak Irfan untuk pas ada kehadiran ADK seperti itu. Jadi usul kami sih kemarin pada saat kami coba review lagi, jadi cukup sambutan dari Sekda terus juga Kadep untuk yang dari OJK itu cukup gitu, karena kalau kita lihat di rangkaian kegiatan-kegiatan sebelumnya juga sepertinya sambutannya masing-masing dari institusi itu kayak udah cukup terwakili satu orang itu udah cukup gitu ya. Nanti yang misalnya dari UAP juga ada dari UAP, dari OJK satu gitu, biar mungkin lebih banyak nanti waktu untuk narasumber dan juga diskusi. Kami sih di sini terus terang mengharapkan lebih banyak waktu untuk diskusi ya. Jadi supaya pas sudah materinya komprehensif, pas mungkin mereka juga banyak interest pertanyaan, jangan sampai nanti ujung-ujungnya cuma tinggal satu pertanyaan, dua pertanyaan. Beberapa case kemarin kita misalnya seminar-seminar yang OJK di pusat kayak misalnya kemarin pengembangan ekonomi daerah atau apa gitu. Sayang banget sih, pematerinya udah bagus-bagus, tapi pas dibuka sisi tanya jawab, misalnya juga kemarin GRC, cuma boleh satu dua pertanyaan gitu. Jadi wah sayang gitu untuk momennya. Jadi bisa lebih hemat waktu juga untuk nanti lebih banyak ke sesi diskusi tanya jawab. Kalau boleh usul begitu Pak Bayu, Pak Irfan. Baik, setuju Pak Danu. Kalau memang itu kita ikut ya, artinya dari habit wilayah,
Terus yang kedua dari sisi tadi kami melihatnya karena ini TPAKD OJK itu biasanya pengarah ya, makanya kami mengusulkan pada Anu karena kan kepala OJK salah satu pengarah ya dapat memberikan speed. Tapi kalau memang perlu penyesuaian berdasarkan habit dan juga culture di wilayah satu institusi satu ya nanti mungkin kita sesuaikan menjadi dua yaitu Pak Nyoman dan Bu Sekda ya yang akan memberikan speech. Mungkin bisa disesuaikan ya Mas Sofian sehingga waktu tadi yang Pak Danu sampaikan untuk diskusi akan lebih panjang. Mungkin seperti itu. Kalau lokasi tidak berubah ya Pak, sama target peserta nih karena ini cukup menarik Pak, beberapa kali pengalaman kami juga ya saat bursa karbon itu cukup banyak memang pertanyaannya. Cukup banyak pertanyaannya yang mungkin dari masing-masing perwakilan ini tidak perlu banyak orang, yang penting banyak mewakili beberapa institusi ya. Nah, gitu. Jadi nanti orang yang mewakili ini bisa berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Jadi mungkin kalau dari TPAKD kita batasi berapa yang hadir sehingga banyak kabupaten kota yang ikut ya, khususnya bapeda-bapedanya berkaitan nanti di sana. Yang kedua juga dari FKICK juga banyak yang ikut sehingga hemat kami ini kalau dihitung-hitung ini bisa lebih dari 100 bahkan yang akan hadir ya. Cuma tentunya akan menyesuaikan nanti layout yang ada di wilayah ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi Pak, kira-kira pesertanya berapa dan harapannya banyak institusinya ya yang terwakili sehingga nanti akan masif beritanya. Bukan satu institusi 5 orang atau 4 orang itu kebanyakan ya. Mungkin satu institusi cukup 2 tapi institusinya banyak. Mungkin idenya seperti itu. Ada tanggapan atau Pak Bayu sebelum kami beralih ke DINK dan DPDB? Ya, sepakat sih kalau memang ini mau kita fokuskan untuk lebih banyak di apa di diskusi ya. Ya, masalah speech sih mungkin kita kembalikan kepada budaya daerah aja ya. Kita mengikuti gitu ya. Mungkin apa namanya? Oh, ini cukup ya. 15 menit ini materi cukup nggak sih? Karena karbon tuh biasanya materinya cukup komprehensif gitu. Khawatir kalau pematerinya nanti pada meleset semua, waktu diskusinya kepotong nih 50 menit nih. 15 menit tuh, nggak tahu ini ada teman-teman DPDB nggak? Mungkin bisa Dari ini DPDB ada tanggapan nggak? 15 menit cukup nggak nih pemateri? Apalagi ini kan LVV nih ya. Ini masalah MRV ini kan cukup ini ya. Artinya gini, ini barang baru gitu ya yang harus dipahami oleh audiens gitu ya. Eh, cukup nggak 15 menit? Ya, makasih. Izin Pak Bayu, Pak Irfan. Ya, Mas Yudi. Ya, makasih Pak. Mungkin saya coba tanggapi dulu Pak ya, nanti sekaligus menjawab yang Pak Bayu Pak ya. Yang pertama Pak dari sisi sasaran, nah, mungkin kami juga mohon konfirmasi Pak, karena kalau dilihat kan sasaran 50-100 peserta, memang apakah disesuaikan dengan kondisi ruangan gitu. Dan di sini kami lihat yang non finance Pak ya, yang diundang sebagai peserta itu sepertinya masih tercantum satu ya PT RMU, tapi mungkin nanti akan berkembang. Nah, sekiranya bisa nanti kami akan koordinasi juga Pak dengan IDX Carbon, kira-kira pesertanya bisa tidak jika ditambahkan tidak hanya RMU misalkan dari sisi pelaku usaha Pak, karena pelaku usaha kan mungkin di Kalteng lebih banyak dari sektor kehutanan kali ya Pak ya, atau perkebunan gitu. Nah, kira-kira nanti kalau ada usulan apakah kami boleh menyampaikan kepada tempatnya Pak Bayu, Pak Irfan atau dari kantor OJK Kalteng untuk menambahkan peserta dari pelaku usaha yang non non IJK gitu Pak. Itu pertama Pak dari sisi sasaran. Yang kedua, kami juga mohon konfirmasi dari tempat Pak Danu di Kalteng, kira-kira kebutuhannya apakah, karena tadi saya lihat memang sektornya di kehutanan Pak ya, banyak di Kalteng, perlu mengundang misalkan narasumber Kementerian Kehutanan. Jadi di sini memang kami coba, karena dari 2 SFPMT yang lalu kami range acaranya itu yaitu KLH selaku yang apa ya ketua bidang substansi NEC-nya untuk urusan eh, perkarbonan, perdagangan karbon itu kan di KLH Pak. Kami rasa itu akan mewakili nanti dari keseluruhan sektor meskipun balik lagi ketika bicara karbon tentu akan banyak sangat banyak stakeholdernya Pak ya, tidak hanya KLH. Nah, karena KLH adalah yang operasional stroke dan juga yang sebagai yang utama. Kira-kira karena tadi sektornya ada kehutanan, apakah ingin juga diundang kehutanan gitu? Kalau nanti ingin diundang kehutanan, nanti kami coba komunikasikan Pak, sekiranya bisa Pak ya.
kehutanan. Jadi dengan era yang saat ini, karena dulu itu adalah sentralnya di KLH, tapi dengan era saat ini adalah desentralisasi. Jadi tidak hanya KLH yang akan berperan di dalam perdagangan karbon, tapi juga kehutanan di sana berperan atau dengan kementerian terkait. Nanti mohon konfirmasi dari tempat Pak Danu, Pak. Kalau untuk LVV dan indeks karbon mungkin masih sesuai Pak, karena LVV yang akan memberikan penilaian terhadap suatu proyek dan IDX adalah tempat berdagangnya Pak. Jadi konsepnya masih sama dengan dua SFMT yang lalu. Tapi nanti kalau memang dikonfirmasi perlu kehutanan, nah ini Pak, menjawab Pak Bayu. Tentu nanti akan nambah slot pembicara dan nanti khawatirnya diskusi akan makin sempit waktunya Pak. Hanya saja kalau 15 menit saya rasa cukup Pak Bayu untuk at glance saja. Nanti eh, tanya jawab kembali lagi akan banyak dari peserta tentunya Pak. Mungkin itu Pak tanggapan saya. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan Pak Danu, tadi terkait kebutuhan, apakah ada perlu dari Kementerian Kehutanan atau cukup dengan Kementerian Lingkungan Hidup? Jadi sih kalau tadi concernnya Pak Danu melihat 50 menit tanya jawab, ini udah menjawab ya. Artinya ada banyak waktu untuk diskusi gitu ya. Silakan Pak Danu terkait kebutuhan tadi. Baik, ya terima kasih Pak Bayu, Pak Irfan, tadi ada Mas Yudi juga ya. Jadi pertama tadi mungkin menanggapi yang terakhir dulu ya dari Mas Yudi ya. Kalau terkait sektor non keuangan itu sangat boleh sekali Pak. Jadi kalau misalnya ada usulan juga, nanti kami juga eh, kami jajak lagi, kita identifikasi lagi untuk sasaran peserta ini yang kiranya memang bisa relate gitu ya terkait dengan topik diskusi yang bursa karbon ini baik di sektor keuangan maupun yang non keuangan. Terus kemudian kalau untuk narasumber, kita sebenarnya terbuka saja Pak, mau nanti dari kementerian apakah yang lingkungan hidup atau kehutanan itu nanti bisa juga turut berpartisipasi, monggo saja Pak. Tapi yang jelas mungkin sifatnya ini kan mungkin diskusi terkait bursa karbon ini di Kalimantan Tengah sendiri juga masih belum terlalu intens Pak ya. Jadi mungkin lebih kayak introduction to gitu dengan peraturan ataupun mekanisme perdagangan bursa karbon yang terkini itu sebenarnya gambaran umum dan sederhananya itu seperti apa sih? Nah, siapa yang mungkin lebih kompeten bisa menjelaskan hal tersebut ya dari mewakili kementerian? Kami monggo saja Pak kalau nanti dirasa perlu untuk mengundang juga dari Kementerian Kehutanan Pak. Nah, ini mumpung sekalian ngomongin narsum, Pak. Tadi kami sempat kepikiran juga, Pak, untuk yang dari internal OJK. Di beberapa diskusi, Pak, terkait bursa karbon ini, kami juga sempat, Pak, koordinasi dengan tempatnya Pak AS, Pak, di DSKT itu, di Departemen Surveillance dan Kebijakan SJK terintegrasi, itu mereka juga lagi mengembangkan apa ya, penguatan kebijakan pendukung pengembangan perdagangan karbon dan peran SJK, Pak. Jadi mereka seperti misalnya ada proyek di Lampung, itu mereka lagi ngembangin Pak roadmap pengembangan bursa karbon di Lampung sana, Pak. Nah, kepikiran aja sih Pak ini karena sebenarnya TPAKD ini kan lebih ke peserta yang kita undang ya Pak ya, selaku katakanlah tim percepatan keuangan daerahnya. Tapi in terms of topik sebenarnya kalau misalnya ini kan di judulnya ini program TPAKD tahun 2026. Ini sebenarnya udah pernah kita sosialisasikan ke mereka Pak untuk program TPAKD ini, bahkan kita juga sempat juga undang narasumber dari Dingnya langsung gitu. Jadi kalau topiknya program TPAKD rasanya mereka sudah cukup aware Pak. Nah tapi mungkin kalau misalnya kita usulkan katakanlah karena ini terkait bursa karbon mungkin nanti dari DSKT gitu misalnya Pak yang bisa menyampaikan sehingga mereka nanti mungkin bisa menyampaikan let's say perkembangan bursa karbon yang ada di global, kemudian juga yang ada di domestik seperti apa, kemudian juga mungkin ada success story ataupun project yang ongoing sedang mereka develop gitu misalnya yang di Lampung tadi, mungkin itu bisa jadi topik yang lebih relate Pak ke bursa karbon untuk nanti bisa juga diterapkan di Kalteng. Nah ini sebagai informasi juga Pak di salah satu kabupaten di Kalteng ini di Katingan ya Pak Cahyo kalau nggak salah itu mereka bahkan sudah membentuk BUMD khusus Pak, BUMD khusus yang mereka fokus untuk pengembangan bursa karbon ini. Nah, cuman mungkin mereka masih butuh apa ya
literasi guidance gitu on how to maximize bursa karbon ini di Kalimantan Tengah. Jadi usul juga Pak kalau boleh tanpa ini ya mengesampingkan teman-teman DIM ya, karena ini lebih karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Kalau boleh usul mungkin di SKT itu Pak untuk yang narasumbernya Pak, yang materi satu. Apa lagi? Udah. Ya itu aja mungkin Pak Bayu, Pak Irfan. Untuk peserta gimana Pak Danu? Apakah ini sesuaikan layout ataukah bisa ditambah? Mungkin tadi kan Pak Yudi menyampaikan tuh akan ada rekomendasi tambahan peserta. Boleh Kira-kira mau masih dari sektor keuangan, non keuangan, nanti kalau ada usulan lagi kita tambahkan. Kami kemarin juga mengundang dari IC Pak, ini Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, IC di Kalteng kemarin juga beberapa kali udah audiensi ke sini untuk diskusi terkait bursa karbon. Nah mereka ini kan anggotanya juga cukup diverse Pak, nanti bisa cukup mewakili juga untuk baik yang di sektor keuangan maupun non keuangan Pak. Intinya welcome Pak untuk apa namanya peserta yang lebih luas. Oke, baik Pak Danu. Mana Pak Yudi? Nanti mungkin seperti tadi baru sampaikan ya, asesmen untuk narasumber diserahkan ke teman-teman DPDB karena nanti juga yang akan mengundang dan memfasilitasi di DPDB ya terkait narasumbernya ya. Monggo ya untuk yang terkait karbon yang spesifik ikut di DPDB asesmennya termasuk usulan tambahan peserta. Tadi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lagi bahas Pak Bayu izin terkait peran DINK dengan tadi apa DSKT. Kira-kira kalau memang yang dibutuhkan DSKT mungkin kita perlu bahas nih Pak Bayu, Wan arahan Pak Bayu. Ya, sorry, saya boleh diinfo lagi kalau DSKT nanti sesinya mengenai apa Pak Danu? Izin Pak Bayu, jadi kami eh, sempat ada diskusi Pak Bayu dengan tim DSKT itu, mereka juga lagi mengembangkan roadmap pengembangan bursa karbon di daerah. Proyeknya tahun ini salah satunya ada di Lampung Pak Bayu. Dan saya pernah di-share materinya, itu mereka cukup update juga. Jadi ada semacam informasi yang global dulu terkait bursa karbon, terkait dengan arsitektur pasar karbon di Indonesia kayak gimana, terus juga perkembangan pasar karbon di global, di domestik, segala macam. Mungkin itu bisa jadi um, introduction to ya, diskusi yang lebih relate ke bursa karbon gitu. Dan juga mungkin mereka bisa sharing juga progres penyusunan roadmap pengembangan bursa karbon yang ada di daerah yang lagi berjalan itu seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih relate ke topik. Ini masalah topik dan relevansi aja sih. Kalau program TPAKD kami sudah sering mensosialisasikan ke TPAKD-nya seperti itu. Ya. Kalau roadmap-nya ini berarti roadmap ini ya, saya kurang paham, nanti mungkin Mas Yudi lebih paham. Roadmap dari sisi OJK-nya atau roadmap dari nasionalnya ya? Mas Dari Yudi mungkin ada info. roadmap Pemdanya khusus Pak Pemda Bayu. ya? Jadi Pemdanya itu mereka diasistensi oleh DSKT untuk bikin roadmap. Katakanlah tadi case-nya Lampung ya. Nah ini untuk Lampung khusus. Jadi gimana Pemda Lampung untuk mengembangkan bursa karbon ke depan itu mereka on progress untuk nyusun roadmap-nya. Kalau nggak salah waktu pas SCPMT di Lampung ini disinggung juga kok sama apa bagian keuangannya itu kan kemarin yang hadir itu bukan gubernurnya ya, siapanya tuh yang menghandle masalah eh, apa asisten bidang perekonomian atau apa itu disebut juga kok sama dia lagi on progress nyusun roadmap bursa karbon ini. Iya, saya pernah dengar sih Lampung itu memang salah satu pilot ya, pilot. Dan juga kemarin juga ada wartawan. Kami memang perlukan ini kan kebutuhannya ada di daerah ya, di level apa, daerah membutuhkan informasinya gitu ya. Kemudian perluannya apa kan tentu kita membantu daerah ya untuk bisa apa, misalnya ada beberapa daerah lainnya yang juga punya usulan pilot project atau bagaimana mungkin aja bisa di-sharing.
Tapi kembali ini mungkin kalau terkait dengan topik karbon nih wilayahnya DPDB nih. Ya, kami silakan nih Mas Yudi. Ya, makasih Pak Bayu, izin Pak Danu juga. Eh, Mungkin sepengetahuan kami, Pak, kalau di SKT itu tidak dalam wilayah bursa karbon sebenarnya Pak Danu. Jadi memang wilayah bursa karbon tetap di PMDK. Nah, memang kalau urusan nilai ekonomi karbon secara apa ya, koordinasi dengan kementerian itu memang di SKT bisa berperan di sana juga Pak Danu. Nah, sepengetahuan kami proyek yang di Lampung itu memang terkait proyek pembiayaan satu karsa ya Pak. Karena ada program pemerintah itu sebenarnya satu karsa itu Pak, terkait pembiayaan tapi di sektor proyek kehutanan yang baru kami pahami. Jadi eh, menurut kami sih terserah nanti dari Pak Danu apakah melihat eh, itu suatu kebutuhan yang ada di SKT, tapi untuk pengembangan bursa karbonnya itu berada di tempat masih di pasar modal itu Pak Danu. Tapi untuk yang di DSKT kami hanya melihat bahwa itu adalah proyek pembiayaan nanti dengan SJK untuk nanti yang mereka masuk akan ke proyek karbonnya seperti apa. Nah, untuk yang itu juga sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah jadi pilot dari pemerintah, Pak Danu. Nah, kami juga belum tahu itu nanti seperti apa dan listnya di mana saja, apakah cocok jika nanti yang di Kalteng gitu, Pak Danu. Mungkin singkat saya dulu seperti itu, Pak Bayu, Pak Danu. Kasih. Izin deh, mungkin kan ini tadi kalau ambil dari Mas Padanu ini piloting ya, piloting yang udah terjadi di Lampung. Nah, di sini kan teman-teman DB juga tentunya monitoring semua di beberapa tadi yang masih disampaikan ada di Lampung atau di daerah ya. Dan di sini juga akan bertindak sebagai moderator ya. Ini aja to be discuss ya. Bagaimana kalau hal ini nanti moderator yang menyampaikan gitu ya. Moderator menyampaikan di awal atau di penutup ya bahwa kegiatan ini udah berjalan di beberapa daerah bisa ditayangkan tuh pendating roadmapnya seperti apa buat contoh buat masukan ini hanya informasi kepada beberapa Pemda bahwa ini udah terjadi dengan skema yang dilakukan di masing-masing Pemda misalkan di Lampung seperti ini pendatingnya seperti ini pendatingnya. Mungkin kan nggak kalau area ini nanti dari moderator yang akan menggrab materi seperti ini gitu supaya tadi tidak terlalu banyak dan waktu diskusinya banyak juga. Kan moderatornya DPDB nih, artinya secara karbon juga membawahi dan paham bagaimana progresnya. Seperti itu sih mungkin usulnya. Karena kami juga belum koordinasi nih sama DSKT nih, waktunya ada atau tidak nih nanti kalau saat kita masukkan tiba-tiba di waktu yang bersamaan beliaunya nggak bisa, PSI-nya agak riskan. Itu Pak Bayu izin tadi alternatifnya mungkin seperti itu ya terkait piloting. Ya, eh, ya sih ikut aja ya. Maksudnya keputusannya serahkan aja kepada teman-teman seperti apa maunya. Memang eh, itu yang salah satu isunya memang kita belum pernah diskusi dengan DSKT mengenai apa kehadiran di dalam SPMT ini. Kebetulan kan tinggal bulan depan ya. Tapi kalau memang mau di approach ya silahkan apa didiskusikan dulu. Apakah memang kalau yang penting ini kita sepakati dulu apa namanya kegiatan pada Kamis 17 September terkait karbon ini. Kalau nanti diperlukan memang ini apa namanya perlu DSKT tambahan di sini atau bagaimana gitu ya. Silakan didiskusikan karena apa namanya untuk kepastian juga nanti ini kan tinggal 1 bulan lagi ya jadwal kemudian juga kehadiran dan juga narasumber dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya dulu ya. Baik Pak Bayu, nanti kami coba komunikasikan ya. Kebetulan di INK ada yang hadir nggak ya? Mas Ari, kayaknya belum join deh di INK ya. Iya, beberapa casingnya terinfo di Lombok posisinya. Oh, ya sudah. Mungkin nanti terkait DNK atau DSKT Pak Bayu, izin waktu. Kami akan coba koordinasi. Nanti juga kami minta masukan ya, teman-teman DPDB kira-kira eh, apakah tadi usul tadi
ya piloting bisa di-grab oleh DPDB ataukah tetap nanti kita akan coba paralel kami akan coba komunikasi dengan tim ini ya, tim dari DSKT. Kira-kira waktunya memungkinkan nggak untuk hadir? Itu ya, Mas Yudi. Baik, makasih Pak Irfan. Dikit Pak Irfan, mungkin tadi ya maksudnya bukan kita nggak ini ding ya dari inklusi ya, tapi secara flow diskusinya kalau program TPAKD umum terus nanti materi 2, 3, 4 fokusnya ke bursa karbon itu nanti bridgingnya juga gimana ya? Maksudnya kita sih pengen dari materi 1 sampai kedua, 3, 4 tuh flow-nya dapat gitu. Jadi udah lebih spesifik ke terkait bursa karbon atau pengembangan bursa karbon. Jadi makanya kemarin kita usulin yang di SKT itu juga. Dan tadi misalnya isunya kita nanti mau coba coverage pesertanya baik di sektor keuangan maupun non keuangan. Tadi yang disampaikan Pak Yudi juga emang ada project itu ya apa satu karsa project itu yang itu memungkinkan juga ada skema pembiayaan eh, berkelanjutan komoditas dan karbon sektor kehutanan yang itu juga melibatkan sektor perbankan. Nah, nanti mungkin juga kita bisa juga undang dari BPD lagi atau eh, sektor perbankan yang ada di Kalimantan Tengah untuk mereka bisa jadi peserta juga, Pak Irfan. Makasih, Pak. Boleh tanggapin Pak Irfan? Boleh. Silakan Pak Yudi. Ya, Pak Danu izin Pak Danu. Eh, mungkin kalau memang kebutuhannya nanti pembiayaan Pak Danu, mungkin kami hanya usul Pak Danu. Jadi kami itu di karbon itu ada namanya BPDLH Pak Danu. Jadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang itu juga bisa membiayai beberapa proyek Pak Danu. Nah itu memang dari sisi pemerintah BPDLH jika ingin nanti kami undang. Kemudian kalau untuk dari sisi SDK-nya pembiayaan, sepengetahuan kami kan memang di DSKT itu masih dalam tahap pilot project dan juga itu sebenarnya bersama dengan DPNP itu Pak Danu. Nah, kembali lagi kami nanti coba ingin tahu kebutuhannya lebih ke pembiayaan SDK-nya atau pembiayaan secara keseluruhan karbon karena kalau lebih luas di yang pembiayaan karbon itu mungkin lebih tepat di BPD lah. Mungkin itu Pak Danu kasih. Sip. Baik. Tadi ada masukan lagi ya, PPDLH ya. Mungkin Mas Sofyan bisa diinikan lagi, nanti kita coba kita diskusikan ya. Lebih deep lagi. Kira-kira concernnya gini, pada SPMT ini kita menyerahkan sebenarnya kepada teman-teman di daerah ya. Self assessment kira-kira yang dibutuhkan apa. Jadi kami ikut. Jadi artinya kalau tadi pada concernnya lebih ke arah lebih mendalam terkait karbon dan kira-kira di NK dinilai juga sudah sering melakukan sosialisasi terkait TPAKD, ya kami akan ikut. Ya kami akan ikut. Hanya nanti siapa yang akan mengisi untuk di situ, apakah DSKT ataukah yang lain, nanti kami coba diskusi sama teman-teman DPDB. Karena bohirnya di situ kira-kira yang akan lebih paham ya kira-kira substansi apa khusus terkait karbon dan bidang apa dan siapa yang akan menjadi narasumber. Nanti teman-teman DPDB kita minta masukannya. Mungkin kita akan lakukan di forum rapat terpisah ya, Mas Ari. Nanti kita coba lebih dalam ini, gitu ya. Pak Irfan mungkin boleh jadi alternatif juga misalnya kalau untuk yang narsum internal bisa juga nggak misalnya yang terkait pengenalan POJK terkait perdagangan karbon yang terbaru tuh yang nomor 10 ya kalau nggak salah ya. POJK 10. Ya betul Pak. Nah itu mungkin POJK bisa 10. juga tapi posisinya kalau ngomongin POJK peraturan itu mungkin nggak di awal banget ya, mungkin lebih ke let's say misalnya setelah materi 2 atau 3 gitu. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif juga untuk narsum yang dari internal dan masih relate ke carbon trading gitu. Ya, bicara regulasi ya. Ya, itu nanti Itu kan Mas baru Yudi ya. sebenarnya. Dari DPDB mungkin ya, Mas Yudi ya. Ya baik Pak. Mungkin memang harus dipetakan kebutuhan Pak Danu Pak ya. Nanti Iya. kita coba ini diskusikan lagi Pak. Kira-kira biar flow-nya dapatkan maksudnya Pak Danu ya materi 1 sampai dengan 4 kemudian harus Ya. siapa gitu ya. Kasih Pak. Baik, Pak Danu. Artinya dari sisi regulasi, termasuk bagaimana mekanisme transaksi dan lain-lain ya. Coba nanti kita akan bahas terpisah sehingga message-nya tim Pak Danu dan tim di wilayahnya itu dapat tercover ya Pak. Nanti akan kita coba rapat lagi di internal kira-kira siapa yang tepat dan saling terkait dan juga sesuai dengan kebutuhan di daerah.
Kayak gitu Pak Danu ya. Sementara kita coba pending minta waktu sebentar ya. Kita coba bahas di internal lagi. Karena kami nggak bisa mencantumkan kalau belum terkonfirmasi nih. DSKT kita bicara juga dulu. DSKT, nanti DPDB kita akan bicara dulu. Monggo Pak Modi, kalau ada kegiatan Pak Modi silakan. Oke, so far untuk kita ini secara overall dari sisi sambutan sudah oke. Mungkin nanti peserta akan ada masukan lagi. Kira-kira referensinya termasuk nanti akan ada penyesuaian narasumber sesuai nanti yang dibutuhkan. Mas Sopir sudah di note ya kebutuhan-kebutuhannya sebagai materi penyesuaian narasumber. Kita harus kembali berkoordinasi nanti dengan DINK, DSKT dan juga BPDLH. Termasuk tadi Kementerian Kehutanan ya. Kira-kira seperti apa mekanismenya. Oke, untuk sosialisasi karbon ini kita lakukan pada untuk sesi pagi ya. Kita mau mulai jam 9 atau 8.30 habitnya di sana. 8.30 sih maksimal, Pak. Baik, nanti kita sesuaikan ya. Jadi semua acara itu 8.30 dan 13.00 gitu ya. Iya, karena di Baik, sini setengah 12 sudah jam makan siang. baik, Sudah baik zuhur Pak Dan. juga. Plus zuhur. Akan kita sesuaikan semua. Jadi kita mulai semua 8.30 di pagi hari. Di siang hari kita mulai semua jam 13.00. Semua agenda seperti itu ya Pak. Oke, teman-teman IDX Sedikit, Carbon. Oke, sedikit lanjut tuh Pak. mungkin yang narasumber itu kalau misalnya internal mungkin di DSKT sama siapa tuh yang apa handle pengaturan tadi Pak yang POJK Iya, 10 DPDB ya. itu. Pengaturan bisa di kami atau di Pak Junedi Cerdas, Pak Irfan mungkin. Tapi Oh, ya, di kalau DPDB sih bisa juga. maka nanti kalau Fleksibel aja, Pak. jurnal cerdas tim kami di PPM. Nanti kami Oh, coba oh ya iya coba sih. itu itu gampang tinggal Baik, Pak. dicomot. Coba nanti Siap. ditambahkan dulu DPPM, DPDB ya. Oke, nanti kita coba bahas internal ya. Karena juga ada ini Pak Danu nih. Ini karena nyinggung Depam ya. Nyinggung Depam sempat kemarin juga minta waktu nih mau sosialisasi apa juga 10 ya, Mas Ari? Ya, Iya, Iya. betul Pak Irfan. Nah, kalau memang nanti perlu sekalian menyinggung karbon, karena mereka juga minta waktu nih Pak Danu di sesi SCPMT mau menambahkan kegiatan, tapi tentunya kami melihat kesiapan source SDM ya. Ini kan padat nih. Tadinya kami mau sampaikan di akhir nih, tapi mumpung tadi disinggung, teman-teman kami di DPPM, khususnya Direktorat Pengaturan di Depam, itu ada permintaan ya, momentum ini sekaligus mereka akan melakukan sosialisasi pegawai 10 ya. Mas Ari, kemarin permintaannya seperti apa ya? Atau Mas Adi, bisa jelaskan nggak? Supaya nanti ada gambaran nih pada anunya nih, Ya, baik, mekanisme. terima kasih. Ya, Mas Adi, monggo. Izin Pak Danu dan Bapak Ibu. Mungkin terkait permintaan sosialisasi POJK 10, memang saat ini kami sudah menerima permohonan sosialisasinya dari Bepam ya Pak, Bapak Ibu. Nah ini kemarin info awal memang akan diselenggarakan secara online. Namun nanti belum kita bahas lagi, nanti baru minggu depan Bapak Ibu mungkin finalisasinya mungkin nanti kita sampaikan kemudian. Mungkin begitu Pak Evan. Sementara info dari Jepang Pak. Eh, Mana ada permintaan dilaksanakan di Palangka? Jadi nggak, Mas Adi? Itu diskusi itu sementara ini bilang Pak Irfan kemarin memang sempat disinggung juga untuk diselenggarakan di Palangkaraya secara online, tapi memang kemarin koordinasi teknis kami itu sementara dilaksanakan online dulu karena memang POJK-nya sudah terbit dan diminta untuk segera disosialisasikan terlebih dahulu Pak Irfan. Oh, baik, jadi sementara online dari Jakarta, yang untuk di Palangka masih to be discuss ya. Ya betul Pak. Nanti Oke. mungkin kalau berkenan mungkin di rapat hari Selasa gitu Pak Irfan, mungkin ada perwakilan atau jika memang ada inisiasi untuk memang dilaksanakan secara offline di Palangkaraya begitu Pak Irfan, nanti Selasa pagi kami akan laksanakan rapat bersama Depam. Ya.
Ya ini mumpung tadi nyinggung depan, kira-kira sebelum kita masukkan di Selasa, kami tanya dulu nih, teman-teman siap nggak takutnya dengan kegiatan yang udah banyak ini nanti menjadi eh, tidak maksimal ya, karena kegiatan Palangkaraya ini paling banyak nih. Pak Danu, kira-kira gimana ya Pak? Sebelum nanti memang ada permintaan Pak dari teman-teman pengaturan ya melakukan sosialisasi di sini. Tapi kami belum menyatakan eh, siap karena itu belum masuk dalam agenda pembahasan kita pada pembahasan informal sebelum-sebelumnya ya. Nah, di momen ini mungkin karena tadi ada singgungan DEPAM, butuh narasumber terkait pengaturan untuk kegiatan karbon. Kira-kira apakah masih dimungkinkan nanti sehingga nanti di hari Selasa kami rapat, coba kan kami sounding kesiapannya teman-teman dari Kalteng untuk menambah kegiatan itu Pak Danu. Pak Irfan, prinsipnya sih kita seneng ya Pak kalau ada tambahan materi, cuman lebih ke placingnya aja nih Pak, karena kita udah kayak restoran Padang nih Pak, pagi siang udah ada, pagi siang pagi sore udah ada kegiatan gitu Pak. Ya itu juga pada menjadi concern kami nih. Makanya kami bilang jangan sampai kami minum obat 3 kali nih. Jadi memang Nah, ini itu. kami belum Pak, mengamini ya, gitu loh. iya benar benar benar. Boleh lah nanti di kepala lagi bulan apa gitu boleh Pak. Oke, nanti Pak kita coba. izin ini informasi aja, sejam lagi di sini udah azan zuhur untuk Jumatan ini Pak. Oh iya ya. Iya, sini lebih Oke cepat oke Pak. oke. Baik baik. Ini kita yang depan kita skip dulu ya. Next. Kita lanjut ke sosialisasi perempuan. Ini singkat aja Pak. Kalau ini sih nggak ada isu ya. Ini lebih Nanti manajeble sih Pak, ini udah sering kita Pak. ya kalau ini udah oke. Nanti mungkin dari kami Bu Evi dan dari sana mungkin nanti sudah sesuai dengan informasi ya. Ya, ini Oke, kita next. udah informasi aja, kita udah audiensi juga dengan IWAPI langsung, mereka siap juga Pak. Siap. Oke. Ini jamnya kita sesuaikan juga jam 13.30. DLDK sudah ada tadi Mas Faisal ya sudah siap. Next. Kembali lagi lanjut ke Pak nah ini Bayu, yang izin Pak Bayu. ya Pak Iwan nih. Moga Pak Iwan sebaik Ya. Pak Iwan. Salam dulu lah untuk ini Pak Primandanu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam Pak Iwan. Sehat ya sana ya. Sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Agak berasa sedikit aja Pak. Pak Bayu, info A saja bahwa ini Bu Evi emang akan hadir sebagai opening ya. Tapi kemungkinan yang mendampingi Pak KE, Pak Maulana. Nanti akan dipastikan lebih lanjut. Kan ada rencana ada ramah tamah ya malamnya ya. Mungkin Oh bisa ya, didiskus juga Pak. Hmm, izin nih kalau mau sekalian menanggapi. Jadi sebenarnya Pak Hasan itu udah pernah Pak ke Palangka, tapi waktu itu konteksnya sebagai KEI AKD. Iya, Kita betul. udah pernah ramah tamah gitu. Nah, maksudnya sempat kita coba usulin biar nuansanya agak beda dan teman-teman media juga supaya lebih update ya terkait pasar modal dan juga supaya echoing pemberitaan SPMT ini lebih masif. Tadinya kita konsepnya buka instead of ramah tamah dengan internal KOPR, tapi dengan media gitu Pak tadinya. Tapi kita lebih apa terbuka aja sih Pak. Kalau mau ramah tamah lagi ya bisa. Ini kan konteksnya sebagai ADKPM sekarang gitu. Tapi kalau mau main dia juga siap gitu Pak. Ju- eh, Terima kasih Pak Danu. Justru kami mau konfirmasi nih memang malamnya rencana ada ramah tamah Pak KE atau bagaimana agendanya? Karena Bu Ewi menyampaikan akan menyampaikan ke Pak Mo untuk yang hadir ini mendampingi. Kami terinfo ada acara ramah tamah Pak Bayu, makanya ingin dipastikan dulu. Kalau kita usulnya sih karena sudah pernah Pak ramah tamah dengan yang KUPR, Oh, kita oke. usulnya dengan media Pak. Tapi kalau mungkin dari Pak KE atau dari teman-teman pusat perlu juga dengan ramah tamah di internal KUPR lagi, kita siap juga Pak. Kalau ke KOPR lagi udah nggak pas ya. Walaupun dia sebagai IAKD sebelumnya sudah pernah kan oh, ketemunya kan dengan teman-teman di KOPR kan. Iya bener Pak. Gimana Pak Bayu? Dan nggak banyak berubah SDM-nya dia lagi Pak. Iya. Nah, ini kan di sini ada tim staff nih. Hadir nggak tim staff pakai? tadi udah kita undang ya. Staffnya juga udah pernah tuh Pak. Kalau misalnya Nggak, pas itu. bukan, Apa? bukan. Mungkin Maksudnya dipastikan Mas ya ini, menanyakan ya pas. gini aja, sebentar. Ini kan menyangkut kegiatan Pak KE. Nah, kita tanyakan aja kepada staf Pak KE nanti.
gitu kan. Apakah beliau berkenan ketemu lagi atau nanti berkenan untuk makan malam dengan media setempat. Kebetulan beliau juga punya concern untuk pemberitaan. Ya nanti biar kita sampaikan ke tim staff. Jadi nanti kalau staff sudah memutuskan nanti biar diinfo ke Pak Iwan dan Pak Danu gitu aja ya. Iya Ini Pak. ada Ini ada Mas eh, Randy nih. Mas Randy, ada Randy di sini. Mas Randy mungkin bisa pengalaman ya, kemarin juga ada, kalau nggak salah ada di beberapa daerah yang udah pernah, tapi kayaknya nggak nggak ramah tamah lagi gitu. Mas Randy, oh, belum komen ya. Tapi pernah ada pengalaman sih seperti itu Pak Danu, waktu beliau jadi IAKD, sudah ramah tamah, pas kita jalan lagi ke situ, ramah tamahnya ditiadakan kalau udah pernah ya. ya. Kita ikut aja nanti Pak. Baik, Ah, baik. nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu nanti kita Nah, konfirmasi dengan kami Pak. tunggu ini kabar lebih lanjut ya Pak Bayu ya terkait dengan kehadiran Ya, PKI ya. oke, bisa kita lanjut. Oke. Baik. Untuk di sini nanti kita coba pastikan next kegiatan yang ini nggak isu ya, Bu Evi masih confirm. Terus selanjutnya ini gong kegiatan yaitu kuliah umum. Nah, kuliah umum ini kita akan mulai sama 13.30 dan di sini sampai saat ini kami dapat arahan masih akan hadir ya KAE PMDK yaitu Pak Hasan. Dan untuk karena ini kegiatannya di kampus, Pak Danu, kami biasa menggunakan menyesuaikan dengan anak mahasiswa ya, jadi lebih casual. Dan memang saat ini seragam kita atau panitia masuk VIP lebih ke arah warna abu-abu ya, Pak. Jadi kita menggunakan casual di atas abu-abu, bawahan bisa chino atau celana jeans, sehingga kita dapat eh, menjadi bagian dari mahasiswa, harapannya seperti itu. Dan ini mohon tanggapan apakah dari target dari target apakah masih sesuai 500 luring, 500 daring, dan kalau daring tentunya sesuai dengan kebijakan Humas kita akan menggunakan live YouTube-nya OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengkonfirmasi sambutan ini juga jadi 3. Nah, tapi 3 ini sama-sama mewakili. Nah, sehingga seperti tidak isu ya, dan apakah masih terkonfirmasi baik dari sisi kampus, rektor, dan juga dari sisi Pemda, Pak ya, Pak Gup, untuk memberikan sambutan di sini. Narasumber, nah narasumber ini DPPR, dan timnya DPPR tadi ada Mas Tanta ya. Ini lebih ke arah program yang baru di launching akan menyampaikan terkait SIP dan program pintarnya, dan dari bursa, pengenalan produk, dan mekanisme transaksi pasar modal, dan juga infrastruktur dengan investor nanti dari KSE, dari SRO. Ini full tim, semua yang terlibat akan ada di sini. Oke, mohon tanggapan terlebih dahulu dari Pak Danu, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi ini terkait penetapan tempat ya. Kenapa kita kemarin ke UIN? Karena sebelumnya kalau ke UPR, Universitas Palangkaraya, Pak KE, Pak Hasan sebelumnya sudah pernah ke sana Pak, kuliah umum juga di UPR. Nah ini maksudnya biar kita lebih apa ya, pemerataan lah gitu ya. Dan kedua kemarin pas kita coba audiensi ke beberapa kampus, karena kami juga akan ada kegiatan Road to SPMT dengan memberikan literasi inklusi ke mahasiswa juga Pak. Pak Rektor UIN ini termasuk yang sangat antusias Pak untuk menjadi host gitu, apa namanya terkait penyelenggaraan SPMT ini. Cuman memang concernnya, challenge-nya mungkin lebih ke karena tempat yang untuk luringnya Pak. Mereka sebenarnya punya aula besar yang bisa sampai let's say 700-an gitu ya, tapi mungkin agak mepet-mepet gitu duduknya. Jadi kalau mau quote unquote nyaman gitu nanti bisa di 500 untuk yang offline-nya, tapi nanti yang daring ini sebenarnya nggak kita batasin 500 aja sih Pak. Soalnya nanti kita pasti juga ngundang dari kampus-kampus yang ada di Kalimantan Tengah ini mungkin bisa lebih dari 1.000 dari untuk yang daring sendiri gitu. Nah, mungkin ini bisa juga katakanlah kalau bisa dibantu apa ya akun Zoom-nya gitu ya yang bisa kapasitas mungkin 3.000 gitu biar bisa menampung lebih banyak. Sepertinya itu bisa lebih
membantu juga Pak untuk pesertanya. Gitu ya. Dan ini setuju Pak untuk yang sambutan-sambutan juga kayaknya udah cukup Pak, masing-masing perwakilan. Demikian Pak. Baik, Pak Danu, terima kasih. Untuk dari DVPR masih confirm? Ya, si pintar ya, Ya, Santa. Pak Irfan, siap Pak. Ini confirm sama seperti sebelum-sebelumnya kami siap untuk mengisi ya terkait program pintar dan pengenalan OJK ini. Oke, udah ada ditetapkan nggak kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber ya, Mas Santa? Belum nih Pak, tapi nanti kami infokan ya segera. Oke, teman-teman SRO, BI, ke P, ke C, tentunya masih sesuai ya. Nanti menyesuaikan ya. Ya, Pak. Kita sesuaikan nanti. Oke, dari KPI, KSI, sama ya. Siap, Sama. Pak. Kami akan mengikuti sesuai seperti biasa ya, Pak. Ya, pokoknya selevel. Oke, dan menyesuaikan karena ini tadi yang memberikan sambutan orang-orang nomor satu ya, rektor, gubernur, dan KAI. Next, nah ini di terakhir itu capital market go to community. Nah ini Mbak Esti, Irfan, oh ya, izin Iqbal, oh ya, nah ini dia, Mas Iqbal, silakan silakan. izin Pak Irfan mau nanya, mau konfirmasi tadi sebagai arahannya Pak Danu untuk yang mahasiswa daring nanti Zoom atau ke YouTube aja ya Mas. Biasanya kita SPMT jarang ada Zoom karena ke YouTube. YouTube. Oh YouTube ini Mas ya. Oke, jadi tidak ada Zoom seperti biasa ya Pak. Ya, sesuai dengan kebiasaannya kita pakai Zoom OJK. Zoom? Sorry, YouTube OJK. Oh iya, siap. Makasih Pak. Nggak ada Zoom Pak ya? Tidak Pak, lebih ke arah YouTube, hybrid YouTube OJK, supaya mengenalkan juga kepada mahasiswa YouTube-nya OJK sebenarnya. Siap, semua Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Danu. Terima kasih Mas Iqbal. Biasanya tektokan infografis dulu. Iya benar. Siap. Oke, nah di sini satu yang di sini apakah ada rencana pembukaan rekening pada seremonial? Mungkin dari IDX? Ada Pak, ada Pak. Ada ya? Ada juga. Jadi nanti mungkin kita akan coba di note dulu aja Mas Sofian, nanti rangkaiannya kita atur. Ada pembukaan rekening, mungkin nanti minta informasi ya teman-teman IDX, siapa AB-nya, terus ada berapa rekening yang akan dibuka seremonial di sini. Karena ini juga kita menyampaikan informasi kepada Pak Hasan bahwa kegiatan ini ada open account gitu loh. Kalau emang ada bisa seremonialkan, bagus seremonialkan. Ini informasi aja Pak Irfan izin. Jadi sebelum puncaknya ini, sebelum stadium generalnya ini sebenarnya di bulan Agustus ini kita udah ada semacam kegiatan road to, salah satunya ke UIN juga. Itu mungkin kita udah terjadwal 3 atau sampai 5 kali gitu ya. Ke UIN, ke beberapa fakultas untuk kita lakukan literasi dan juga pembukaan rekening efek ini Pak Irfan. Jadi nanti pada saat stadium general ini angkanya sudah angka akumulatif, bukan hanya pada saat stadium general, tapi juga kuliah-kuliah yang kita lakukan sebelumnya. Oke, baik. Nanti kita tolong narasinya Pak ya, sehingga nanti buat bahan MC menyampaikan. Nah, jadi puncaknya di sini pembukaan rekening sekian. Nah, sebelumnya dilakukan kegiatan ABCD ini seperti itu ya Pak. Ya. Nah, nanti kami informasi lebih lanjut berapa yang akan dilakukan pembukaan. Nah, nanti mock up-nya seperti apa desainnya bisa kami kasih, dan juga sekuritas atau AB yang akan ini ya, ini saham atau reksadananya yang akan dibuka. Kami perlu nanti informasi detailnya ya Pak. Oke, dari sini nanti kita coba tindak lanjuti masalah seremoni. Hal-hal lain kayaknya ini udah cukup ya. Ini paralel ya Pak Danu. Ini kebetulan tadi Randy WA, beliau lagi di hadapan Pak KAE. Ya, jadi tidak bisa menjawab untuk tanya, sehingga saya kebetulan sambil nyampaikan ke Mas Randy, stafnya Pak KAE, terkait usulan Pak Danu ya tadi. Pertama-tama ada usulan diganti dengan media gathering. Mudah-mudahan nanti sempat disampaikan sehingga bisa kita putus
pergantian kita dimaksud. Gitu ya, Pak Danu. Oke, next. Capital Market do Community. Nah, ini kegiatan yang satu-satunya dilakukan dan ini menjadi kegiatan cukup besar ya. Mungkin di sini juga ada dua isu yang bisa kita angkat. Yang pertama adanya edukasi di kegiatan ini. Nah, yang kedua juga terkait kalau bisa ada juga pembukaan rekening. Dan usul tambahan narasumber di sini mungkin OJK nanti tentatif ya, general atau tidak. Kita butuh penambahan informasi terkait perlindungan konsumen dari SIPF mungkin ya. Mungkin Mas Sofian bisa tambahkan SIPF di sini. Nah, sehingga konkret nanti di sini juga cara bertransaksi dan tahu bagaimana keamanan bagi investor ya mengenai kok jadi gitu. Perlindungan investornya. Untuk narasumber kami mengusulkan ditambahkan dari SIPF. Nah, oke. Untuk OJK, apakah masih perlu Pak Danur di sini? OJK kan ini ya lebih ke arah pengelolaan keuangan ya, kayaknya cukup 3 ya, Bursa Efek, SIPF dengan perusahaan sekuritas ya. Yuk Pak, sudah cukup terwakili dari sambutan Pak KE nanti Pak untuk OJK Pak. Iya, mungkin itu Mas Sofian, mungkin OJK aja kita skip, diganti Bursa Efek, SIPF dan nanti sekuritas terkait ya untuk menyampaikan bagaimana transaksinya. Satu lagi dari itu. Oke. Yang untuk kegiatan ini apa ada update atau yang ingin disampaikan Pak Danu? Izin Pak Irfan untuk ini mungkin agak sedikit berubah ya konsepnya. Jadi dengan perkembangan terkini, Pak Bayu, Pak Irfan izin update yang sudah registrasi untuk kegiatan MGC ini di angka kurang lebih 130 peserta ya. Meaning 103 peserta itu dia sudah mendaftar dan juga menjadi investor gitu. Artinya untuk registrasi ini kan kita selain persyaratan umum kayak KTP segala macam juga menyertakan nomor SID mereka berapa sebagai bukti mereka telah menjadi investor pasar modal. Nah, sejak dibuka pendaftaran itu dan tinggal sisa kurang lebih 1 minggu ke depan ya sampai tanggal 16 Agustus itu baru 130-an yang daftar. Meskipun ini kita masih coba kejar untuk seminggu ke depan dengan fokus ke pelaku industri, ke FKIJK karena mereka juga banyak kayak semacam komunitas runners tersendiri gitu ya. Misalnya Mandiri Runner, Bank Kalteng Runner gitu. Kita siang nanti rapat dengan FKIJK untuk mengoptimalkan peserta yang dari industri seperti itu. Karena memang ini something baru, sesuatu yang baru ya untuk lari tapi dengan registrasi pakai SID untuk bukti mereka jadi investor memang banyak yang apa ya ribet nggak jadi daftar gitu. Nah, karena konsepnya tadinya awalnya masih 1.500 gitu, kalau misalnya angkanya mungkin di kisaran 200 atau 300 peserta, kami mengusulkan untuk nanti konsepnya mungkin lebih apa ya, nggak semeriah konsep awal. Jadi konsepnya nanti lebih acaranya di kantor Pak Irfan tanpa mengundang Pak Gubernur. Jadi ini sifatnya lebih kayak penutupan rangkaian SEPMT di Kalimantan Tengah dengan acara investoran ini dengan jumlah peserta mungkin kisaran 200 sampai 300 seperti itu dengan tentunya masih tetap ada gimmick-gimmick ya penyerahan hadiah juara 1 2 3 dan harapannya dan intinya konsepnya jadi lebih sederhana lah dibandingkan usulan awal yang kami tadinya ajukan karena mengingat animo peserta yang quote unquote nggak sesuai target awal seperti itu Pak Irfan. Jadi rencananya nanti Pak Gub juga nggak kita undang karena ini lebih ke mungkin internal gitu ya. Dan ini sebenarnya kita untuk ngejar target ini kita sudah rencananya udah jalan kemarin sekali pre-event. Jadi konsepnya lari juga. Kita buka edukasi juga, buka booth sekuritas juga untuk yang
menggait peserta yang mungkin mau tanya-tanya apa itu SID dan gimana cara bukanya. Nanti kami yang pre-event yang kedua lari juga itu pre-event investorannya kita di tanggal 16 ya, hari terakhir penutupan. Seperti itu Pak Irfan update-nya. Baik, Pak Danu, prinsipnya kami ikut Pak ya. Kami ikut karena memang ini udah kita kemas CMGTC, jadi apapun kegiatannya nanti kami akan sampaikan kembali ke Pak KE bahwa ini lebih lebih ke arah nanti kita bilang OJK Capital Market bersama komunitas lari yang ada di sana ya, perwakilan gitu ya. Jadi tidak masif 1.500. Gak apa-apa Pak, kami ikut Pak, nanti kami sesuaikan. Oke, mungkin dari semua rangkaian ya. Jersey-nya udah lihat belum nih Pak Bayu? Oh yang mana biru ya? Coba mungkin Pak Bayu belum lihat nih. Wah, kita ingin. Sambil nunggu ya, mungkin sebagai pandangan aja nih Pak Danu dan kawan-kawan, emang kita udah sering bikin CMGTC. Nah, CMGTC ini memang menyasar komunitas ya. Nah, ini bagus juga kalau nanti meskipun pesertanya cuma 100-200 sih nggak jadi isu Pak Danu karena CMGTC kita juga biasanya sekitar segituan ya Pak Irfan ya kalau terkait komunitas. Memang yang kita kejar adalah keunikannya karena komunitas-komunitas ini kan bukan apa ya istilahnya ya grup people yang biasa didekati gitu ya. Apalagi kadang-kadang orang menganggap remeh komunitas padahal mereka tuh punya kekuatan sosial yang cukup tinggi untuk meleverage informasi gitu ya. Makanya kami sih sambut baik kalau memang CMGTJ ini mau jadi bagian penutup. Apalagi lari ya, Pak Kai kan seneng lari tuh. Jadi bisa klop acaranya. Bagus nih. Pak, ini tagline-nya kita invest in every step. Nanti bisa dirangkai juga mungkin ada apa dari sisi medsosnya ya teman-teman ya. Katakanlah yang postingan terbaik dengan hashtag ini gitu nanti bisa juga tuh buat gimmick-gimmick hadiah. Nah, nanti medalinya nih juga dari apa? Kayu ya? Ya, kayu. Nggak mesti lari, Pak. Jalan juga bisa, Pak. Ini informasi apa gimana ya Pak? Apa saya bisa lari? Disclaimer, Pak. Disclaimer. Oke, Pak. Itu, Pak. Makasih, Pak Bayu, Pak Irfan. Oke. Baik, Sip. Pak Danu, terima kasih. Kalau Pak Bayu dia bilang oke, aman semua Pak Danu berarti. Jadi rangkaian semua kegiatan sudah disampaikan ya. Mungkin kami, ini Pak Bayu izin menyampaikan beberapa konsen ya. Tadi yang media gathering itu Pak Danu rencananya mau dari apa ya? Ini kebetulan saya lagi tektokan sama Mas Randy. Di mana Pak? Mohon maaf. Tadi kan ada usulan mengganti Rahmat Amar dengan media gathering. Nah kalau boleh dapat informasinya, nanti medianya kan berarti di sekitar Kalimantan Tengah ya. Nah Palangkaraya. Palangkaraya ada isu begini Pak, arahan Pak Hasan ya, waktu kami dulu rapat HUT ya. Jadi boleh kita melibatkan media, tapi perlu dicek background ya. Ya, pro nggak ke OJK gitu. Jangan sampai pada saat kita membuat itu beritanya melenceng. Apalagi kita sama-sama tahu ya kondisi pasar modal sekarang lagi fluktuatif ya. Kondisinya sedang naik turun dan juga isunya juga sedang ramai gitu ya. Sebenarnya tidak isu kalau mau melakukan media gathering. Asal teman-teman dapat meyakini dan udah mengkurasi ya. Media-medianya ini dapat diyakini adalah media yang pro terhadap OJK. Itu sih message-nya beliau Pak Danu ya. Pak Irfan, makasih Pak remindernya. Memang Pak, kami dengan media ini tiap bulan kami ada kegiatan dengan media Pak. Khususnya di triwulan 3 itu, tiap triwulan 3 kita mengadakan semacam media update perkembangan sektor jasa keuangan sama literasi inklusi di OJK Kalteng gitu Pak. Jadi memang media yang kita undang itu udah kita kurasi Pak. Cuma media-media yang memang formal terdaftar di dinas-dinas informasi segala macam. Jadi yang sudah tersaring betul lah gitu. Dan kita minta ininya juga setiap link pemberitaan yang mereka buat itu kita mintakan Pak. Jadi kita bisa cek juga kontennya, isinya seperti itu. Biasanya paling mudahnya guidance-nya mereka megang, selain kita nanti mungkin ada semacam paparan,
nanti kita ada siaran pers gitu Pak, yang mungkin jadi pakem mereka untuk membuat konten pemberitaannya seperti itu Pak. Jadi memang medianya sudah kita pilih Pak, dan nggak banyak-banyak, paling maksimal berapa ya? 10 mungkin ya? Iya, 10-20 lah. Itu udah yang banyak juga kok. Itu Pak. Oke, kalau Demikian Pak ya Irfan. ini konsepnya bisa dibikin nyantai ya, ngobrol bareng media gitu ya, kayak sambil makan malam Ah, gitu ya, tidak ah. bukan media gathering yang sifatnya Bukan, bukan, berhadapan-hadapan. bukan. Nyantai Ini sih, nyantai. Ah. ya, di sini ada Mas Randy nih. Ah, sudah keluar dari ruangan pakai, sepertinya memberikan nuansa informasi nih. Silakan Mas Randy. Siap, selamat pagi Pak Bayu, Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian. Ada juga dari Bapak Ibu, teman-teman dari kantor OJK Kalteng. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, mohon maaf ini barusan gabung karena tadi di tempatnya Pak Hasan ada mendampingi pada saat RDK, karena RDK dari bidang PMDK. Ya barusan diinfo oleh Mas Irfan ya, oleh Bang Irfan, infonya apakah ada Bapak akan berkenan untuk ramah tamah atau ada juga opsi media gathering gitu ya. Ya mungkin nanti yang barusan diinfo sama Mas Irfan, memang Bapak sempat ada concern juga, bukan concern ya, tapi mengingatkan lah gitu ya, kalau misalkan nanti ada kegiatan dengan media, maka perlu untuk dipastikan betul bahwa media tersebut misalnya memang sejalan lah untuk media-media atau pemberitanya itu dengan OJK gitu. Jadi yang bukan sifatnya kontraproduktif itu dengan agenda-agenda dari OJK, terutama pasar modal juga di sini. Nah, kemudian nanti untuk terkait dengan apakah ramah tamah ataupun media gathering, mungkin nanti coba kami tawarkan kepada Bapak gitu ya, karena tadi belum sempat juga kita untuk bicarakan untuk meraise mengenai hal ini. Nanti apakah Bapak lebih berkenan untuk ramah tamah atau dengan media gathering? Karena sebetulnya kalau untuk media sendiri, untuk di tingkat pusat ini nanti di bulan-bulan Agustus ini akan ada media gathering juga gitu, yang sifatnya dengan teman-teman media, pimpinan redaksi nanti akan ada pertemuan juga untuk mengupdate agenda-agenda OJK gitu secara OJK-wide, termasuk juga bidang PMDK di dalam hal ini. Nah, sehingga nanti untuk terkait dengan teman-teman media, gathering dengan teman-teman media yang sifatnya di daerah, nanti coba kami tawarkan kepada Bapak. Nah, mungkin mohon informasi juga nih Pak Danu, apakah sebelumnya itu pernah ada juga agenda dengan ADK yang media gathering seperti ini nih Pak? Mohon informasinya. Ya, makasih Pak Randy ya. Jadi kalau untuk kegiatan sebelumnya dengan ADK dan media, terus terang belum Pak, belum pernah. Karena memang konsepnya ini lebih ke apa ya? Alternatif ya, karena rata-rata ADK yang baru pertama kali ke sini pasti kan town hall gitu ya, ramah tamah, ada agenda ramah tamah. Nah, sedangkan Pak KE, Pak Hasan waktu itu sudah pernah ramah tamah dengan KOPR, tapi waktu itu kapasitas beliau sebagai KEI AKD gitu. Nah, kalau dari sisi SDM KOPR sendiri sebenarnya nggak banyak berubah dengan yang tahun lalu begitu Pak Randy. Maksudnya kami ini sebenarnya lebih bukan harus ya, tapi lebih memberikan opsi saja apakah Pak KE berkenan town hall atau ramah tamah lagi kah, atau mungkin konsepnya bisa agak sedikit berbeda misalnya dengan media seperti itu Pak Randy. Ya Pak Danu, nanti coba kami tawarkan kepada Bapak ya. Memang Bapak sebetulnya juga senang kalau misalkan memang silaturahmi dengan teman-teman kantor OJK gitu kan, untuk bisa memberikan update, untuk bertemu gitu. Nanti coba kami tawarkan kepada Bapak ya, apakah beliau lebih berkenan ramah tamah atau dengan media gathering gitu. Karena kan memang sudah pernah waktu di AKD, cuman kesempatan untuk bertemu langsung teman-teman di OJK juga jarang gitu ya, susah untuk kesempatannya. Jadi nanti coba kami tawarkan kepada Bapak, beliau lebih berkenan yang mana gitu ya Pak Danu, izin Pak. Terima kasih Pak Randy, kita prinsipnya ikut Pak. Kita nggak ada yang prefer ke mana. Pak KE mau town hall, kita happy, mau media kita siapkan gitu. Siap Pak Danu. Mungkin itu Pak Irfan.
Makasih Mas Randy, tapi perlu di note ya, media gathering dimaksud tidak dalam bentuk yang formal kayak press con atau apa. Kita akan bikin lebih soft, andai pun Bapak berkenan. Nanti bentuknya kita mungkin makan malam bersama rekan-rekan media. Jadi ngobrolnya lebih ringan. Mungkin itu yang akan kita atur. Kalau Oke, andai santai pun berarti ya. Bapak ya lebih ringan, tidak secara formal. Ya, jadi karena tadi kan Pak Danu juga menyampaikan saya tidak banyak, ya kita akan coba buat lebih rileks acaranya. Gitu. Kalau nanti Bapak nanti, tapi keputusan tetap kita serahkan kepada KMMDK ya. Oh ya, Oke, kalau untuk media gathering itu berarti nanti medianya itu adalah lokal. media lokal gitu ya, Pak Danu ya? Betul. Media lokal, oke, baik. Siap, noted Pak. Oke, mungkin di sini semua rangkaian sudah ada ya. Tadi juga dari sisi humas, ada concern ya juga TV ya, terus juga dari sisi lain nanti kita tentunya akan menerbitkan siaran pers mungkin butuh bantuan dari humas dan juga tanggap. Nah, terkait dengan perjalanan CPKE semua dan juga rangkaian acara tadi, randu-randunya kami perlu tanggapan nih. Mungkin Pak Bayu izin nih, kebetulan ada bohirnya protokol ya, ada Mas Riko ya. Kira-kira dari sisi, karena tentunya Desa KAI ini perannya selain ngurusin perjalanan KAI termasuk nanti di supporting anggaran terkaitnya gitu ya. Silakan Mas Riko. Ya, makasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bayu, Pak Danu, Bu Yeni, Bapak Ibu sekalian. Dari kami intinya Gak apa kelihatan nggak? bagian protokol siap untuk mendukung pelaksanaan acara baik dari kegiatan maupun juga tadi yang seperti Pak Irfan sampaikan dari anggaran sesuai dengan em, pengelolaannya di kami. Jadi ini terkait mungkin nanti yang anggaran yang akan dipergunakan itu representasinya Dewan Komisioner beserta dan juga operasional Dewan Komisioner Pak Danu. Jadi nanti mungkin kalau boleh kita bahas lebih lanjut lagi ya supaya detail terkait dengan anggaran. Terkait dengan acara ini alhamdulillah udah sesuai semua juga dengan keprotokolan. Hanya mungkin kalau kami mohon bisa dipastikan aja terkait dengan usulan rundown ini juga diketahui dan disetujui oleh pihak Pemprov Pak Danu. Supaya nanti juga bisa dalam pelaksanaan itu yang utama adalah lancar. Jadi mohon kalau boleh bisa dapat dikomunikasikan lah informal gitu ya dengan pihak protokol Pemprov. Lanjutnya terkait undangan juga sudah dijalankan ya, Pak Danu ya. Masih di meet ya. Atau kalau boleh juga nanti lanjut dulu. Kami mohon diinfo juga terkait dengan undangan VIP. Siapa-siapa saja yang diundang. Kemudian nanti pasti konfirmasi kehadirannya dari beliau-beliau. Mungkin sementara itu dari kami, em, selain tambahan juga untuk petugas dalam tiap acara, mungkin kalau boleh kita bisa bagi supaya dalam persiapan pelaksanaannya itu bisa semua terlaksana dengan baik. Mungkin itu Pak Irfan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Riko. Izin tadi nggak bisa ke ini apa mute. Untuk koordinasi dengan protokol Pemprov kita intens Pak. Nanti tentunya menjelang hari H kita coba koordinasi lagi gitu ya. Tentunya mungkin kalau dari tim SKDK pastinya datang lebih awal ya Pak Riko ya. Artinya nanti bisa kita coba kondisikan juga untuk bisa lebih koordinasi lebih intens gitu Pak. Makasih Pak Riko. Siap Pak, ya Pak, kami insya Allah akan advance Pak, datang lebih awal dari kehadiran Pak KE dan juga ya mungkin boleh dijadwalkan juga terkait dengan pelaksanaan geladi ya Pak ya. Pelaksanaan geladi karena memang tempatnya bukan di milik kita gitu ya. Mohon juga dapat dipersiapkan anggaran untuk konsumsi saat geladi karena kita juga melibatkan pihak dari eksternal. Mungkin itu sih Pak tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Baik Pak Riko, terima kasih. Karena acara banyak, ini dan melibatkan banyak VIP, Pak Riko mungkin bisa jadi perhatian sekretariat ya. Kira-kira siapa yang akan berangkat dan supaya acaranya lebih lancar. Itu Ya konsennya Pak. Pak Bayu. Saya meneruskan konsen Pak Bayu tuh. Siapa Pak Irfan, Pak Bayu? Kami laporkan pimpinan. Oke, dari kami cukup Mbak Yeni, Pak Bayu, izin kami silakan kembali. Baik, terima kasih Pak Irfan. Dan terima kasih juga Bapak Ibu. Akhirnya kita sampai di penghujung rapat karena ini sebentar lagi akan masuk Jumatan ya di sana ya.
dan mesin juga. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita tindak lanjuti dari rapat pada pagi hari ini. Mungkin juga yang belum sempat hadir tadi bisa kita info ya Pak Irfan, tadi ada tambahan dari beberapa lembaga yang mau ngisi. Tapi mungkin topik intinya adalah tadi beberapa, yang pertama karbon ya. Karbon nanti agar difinalisasi terkait pembicaranya gitu ya, termasuk siapa yang nanti akan ngisi. Kalau tadi ada isu mengenai PJK 10 ya, mungkin tadi usulan aja sih saya, apa bisa misalnya nanti DPDB sekaligus mengisi PJK 10 atau DSKT nanti alternatifnya nanti coba dibicarakan saja. Kemudian beberapa isu terkait kehadiran para VIP dan narasumber pastikan kembali ya sampai nanti menjelang hari H siapa saja yang akan hadir, termasuk tadi ada tambahan Indonesia ICPF ya di CMGTC. Pak Irfan tadi saya sudah kontak Pak Agus, beliau sudah bersedia dan akan hadir sendiri sepertinya di acara tersebut. Kemudian juga tadi kegiatan Pak KE ya, yang di malam hari dengan media dalam bentuk makan malam sekaligus bersilaturahmi. Mungkin nanti kita bisa cek kembali sesuai dengan ketersediaan jadwal Pak KE dan kesediaan beliau. Tapi isu-isunya tadi mohon di text note terkait dengan media-media terpilihnya, dan mungkin memang ini beliau sempat sampaikan bahwa beliau ingin lebih banyak berinteraksi dengan media untuk menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan sampai saat ini dalam rangka transformasi dan reformasi pasar modal. Dan mungkin juga nanti di daerah ini bisa digaungkan. Bagus sih sebenarnya isu. Nah, kemudian untuk apa ya tadi ya, ada beberapa hal pembicara sudah ini anggaran-anggaran juga tadi mohon izin Pak Riko ya untuk yang apa tambahan-tambahan kegiatan yang nanti harus di cover oleh rep atau tambahan-tambahan lainnya mohon nanti bisa dilihat kembali sesuai dengan perkembangan itinerari Pak KE dan juga rangkaian rundown utamanya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk rapat pagi hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan informasi, masukan, atau apapun sebelum saya tutup pagi ini dari Pak Danu atau teman-teman SRO dan juga teman-teman dari OJK? Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi kalau dari kami sebenarnya overall untuk kegiatan utama tadi sudah banyak dibahas dan banyak masukan juga Pak. Mungkin kalau satu sedikit Pak, kan sebelum untuk yang hari apa tuh? Jumat ya. Jumat itu sebelum Stadium General itu kan tadinya kita ada rencana Pak untuk program social responsibility itu Pak. Nah, apakah nanti ada pembahasan sendiri atau gimana Pak ya? Nah, untuk CSR ya berarti ya Pak Danu ya? CSR mungkin nanti coba kita ini ya, kita bicarakan kembali tersendiri Ya, karena siap, siap. biasanya akan melibatkan kepanitiaan dengan pihak ketiga gitu ya. Kepanitiaan pihak ketiga yang akan mencari, menelusuri, memastikan credibility pihak-pihak yang akan menerima bantuan CSR supaya nggak terjadi ini komplikasi karena ada beberapa kegiatan sebelumnya yang ternyata ada isu-isu yang mungkin harus disettle dulu ya oleh para pihak gitu ya, termasuk isu-isu internal kepemdaan ataupun isu-isu perizinan. Mungkin itu nanti Mas Danu kita akan konfirmasi kembali. Siap Pak. Kami cukup Pak Bayu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, ada lagi dari teman-teman lainnya? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kami tutup rapat pada pagi hingga menjelang siang ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kerjasama ini akan menjadi kerjasama yang berlanjut terus ya Pak Danu dan kawan-kawan sekalian. Ini demi kemajuan pasar modal kita bersama dan juga OJK serta sektor jasa keuangan keseluruhan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bayu, Mas Danu, teman-teman Terima kasih para Pak Danu. panitia semua. Bapak Ibu semuanya. Pak Bayu, Pak Irfan, Bapak Ibu. Pak Iwan. Izin live. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, Izin baik live Bapak semuanya Izin. ya. Tentunya semuanya. Izin live.